Di luar dugaan semua orang, pohon mati itu seketika seperti kayu mati yang bertemu musim semi, bermekaran bunga. Maka orang-orang ada yang menghabiskan 100 tael perak hanya untuk mendengarnya mengucapkan doa untuk mereka. Menantikan doa indah darinya untuk mereka. Semua orang hanya tahu doa gadis kecil itu mujarab. Sebenarnya, kutukan gadis kecil itu juga mujarab. Saat ayah yang brengsek itu berpura-pura memohon doa untuk neneknya. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak akan mengembalikannya. Bagaimana jika kau tukarkan semua keberuntunganmu di masa depan untuk keselamatan nenekmu? Maukah kau? Benar-benar anak kecil. Hanya dengan beberapa kata manis saja sudah bisa dijinakkan. Yo. Jangan bilang pakai keberuntunganku. Bahkan nyawaku pun kuberikan. Itu kau sendiri yang bilang. Belum selesai bicara, si brengsek itu jatuh dari tangga, langsung terjatuh ke lantai. Baru berdiri, belum stabil, kakinya patah. Ternyata doa dan kutukan gadis itu mujarab. Karena dia sebenarnya adalah bidadari surga. Karena tidak tega melihat penderitaan di dunia. Maka ia mengorbankan dirinya dan datang ke dunia manusia. Saat gadis kecil itu dilempar ke bawah oleh selir yang jahat, bidadari itu langsung masuk ke tubuh gadis kecil tersebut. Saat ibunya datang dan menangis terseduh-seduh. Jangan sakiti anakku. Itu Song Yi. Mengapa Song Yi mendorongku? Bukankah aku sudah mendengarnya? Tangan gadis kecil itu bergerak sedikit saat itu. Kemudian matanya pun terbuka. Ibu itu melihat putrinya yang hidup kembali dan menangis haru. Ia berpikir harus membuat selir yang kejam itu membayar 2 kali lipat. Saat sang ibu baru saja membaringkan gadis itu dengan nyaman, selir yang jahat itu datang untuk menanyakan kabar dengan pura-pura baik hati. Ibu yang sedang marah itu langsung menamparnya. Para wanita jahat ini, cabang jahe, kau berani memukulku, berani menyentuh wanitaku? Aku tidak hanya ingin memukulmu, nyawamu pun akan kuberikan. Selir yang licik itu mendengar suara tuan muda, segera duduk di tanah, berpura-pura didorong jatuh. Setelah pria brengsek itu jatuh, tentu saja dia berakhir sebagai selir. Selir yang licik itu segera memberitahu bahwa Dayang telah meninggal karena terjatuh. Lalu dia ingin mengadopsi anaknya sendiri kepada ibunya sebagai anak sah. Kau ini siapa? Anakmu pantas disandingkan dengan anakku? Orang tua dan siluman kecil itu lenyap. Semua orang sangat sedih. Ran-Ran juga bermaksud baik. Ningger anak yang cerdas. Jika larut malam berisik-berisik. Bagaimana tata krama itu? Nenek mendengar berita itu lalu datang. Tapi dia mendengar bahwa itu adalah seorang gadis yang meninggal. Bahkan mengatakan hanya seorang gadis kecil saja. Mati saja sudah. Sedih dan sedih untuk apa? Cucunya bukan hanya satu-satunya Ayaru. Yao adalah cucu kandungmu. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Berani sekali, Nyonya. Kau tidak apa-apa. Berani sekali melawan orang tua. Begitulah cara keluarga bangsawan mengajarimu. Gadis yang terbaring tak tahan lagi. Ia bangkit dan langsung menghampiri neneknya yang katanya itu. Selir itu baru menyadari gadis kecil itu ternyata tidak mati. Gadis sialan ini benar-benar berani. Ini keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Ia bahkan berpura-pura mati. Tarik keluar semua gadis kecil yang tidak punya sopan santun ini dan pukul mereka habis-habisan. Kau jangan harap bisa menyentuh putriku. Serang mereka, pukul mereka. Siapa berani menyentuh putriku? Aku akan mati bersama mereka. Acau, tenanglah. Anakku sendiri, aku sendiri yang tahu bagaimana mendidiknya. Tidak perlu orang lain mengajariku. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Anak-anakku semuanya anak kandung, bukan anak haram. Baiklah, terserah padamu. Terserah padamu. Lepaskan dulu tanganmu. Jangan dulu bertindak gegabah. Kujamin tidak akan ada yang berani membuli Jiang Yao. Lepaskan dulu ibumu. Ah! Ibu! Ibu, jangan sedih. Kau masih punya aku. Aku akan melindungi ibu dengan baik. Suranran, orang jahat itu. Kakakku, kakinya dilumpuhkan olehnya. Kakak keduaku juga disuruhnya menjadi orang yang tidak berguna. Aku sama sekali tidak akan melepaskan dia. Bagaimana aku bisa mendengar suara hati Yao lagi? Su Yanran. Kau berani menyerang anak-anakku? Aku akan bermusuhan denganmu sampai mati. Perempuan jalang ini, selama dia belum mati, keluarga Hou kami tidak akan pernah bisa maju. Kejadian tentang Ibu Yao cukup menghebohkan. Wanita itu mungkin sudah waspada. Sebelumnya, aku menyuruhmu meniru tulisan tangan Jiang Zhitang, Ran-Ran. Bagaimana latihanmu? Tenanglah, tuan muda. Dijamin bisa menipu mata. Ran-Ranku memang pintar. Jiang Zhitang, kali ini nyawa anakmu, putra dan putrimu, ada di tanganku. Adik perempuan sebaik ini kenapa tidak bisa bicara?
Kakak terbakar. Yao Yao terbakar. Cepat lari Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao terbakar. Tolong. Terbakar. Yao Yao tidak apa-apa kan? Bakar mereka sampai mati. Bakar mereka sampai menjadi abu. Jiang Zhiteng, aku benar-benar menantikan kamu menderita. Tolong. Ada yang menolong saya. Suami. Kakak kedua, jangan mendekat. Suami, kau di mana? Kakak kedua, jangan mendekat. Bagaimana dia bisa datang? Kebetulan sekali dia datang. Menyelesaikan semuanya sekaligus lebih mudah. Pergilah, jangan salahkan aku karena kejam. Kakak, Yao Yao. Kakak, Yao Yao. Cepat bawa Yao Yao pergi. Kau juga pergi. Jangan pedulikan kakakku. Kakakku hanya akan memperlambatmu. Cepat. Kakak keduaku pasti akan menyelamatkanmu. Pergilah, jangan pedulikan aku. Anakku. Yao Yao, jangan mendekat. Yao Yao, ibu, cepat pergi. Cepat pergi, ibu. Cepat pergi, jangan pedulikan kami. Ibu, cepat pergi. Aku akan membawa kalian keluar. Cepat. Yang mulia. Yang mulia tidak apa-apa. Ibu, aku turun dulu. Pergi. Ibu, kakak. Yo, aku memikirkan. Cepat pergi. Yo. 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 Aku memikirkan kalian. Cepat pergi. Yao, cepat pergi. Bawa Yao Yao pergi. Pergi, Yao Yao. Cepat pergi. Pergilah. Cepat pergi. Tidak seharusnya mereka mati. Bagaimana mereka bisa kabur? Atau, Yao Yao, kalian baik-baik saja. Ibu itu ayah dan Song Ranran yang memulai api. Atau, begitu aku mendengarnya, aku langsung bergegas ke sini. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Takut kami tidak mati, ya? Aku dan anak-anakku sangat beruntung. Tahu Jian Lang. Apakah dia tahu sesuatu? Kalau begitu, sekali jalan sampai tuntas. Malam internasional ketenaran. Biar dia hancur reputasinya. Semoga Tuhan melindungi kami. Untung kalian semua baik-baik saja. Ibu, api ini agak mencurigakan. Kita belum meninggalkan kediaman bangsawan. Untuk sementara, jangan biarkan anak-anak tahu jati diri sebenarnya Ji Zhangyi. Tenanglah, ibu akan mengusutnya. Nyonya, apakah kita perlu memberitahu kediaman bangsawan? Tidak perlu. Besok adalah malam internasional. Nanti banyak wanita bangsawan akan pergi ke kuil perlindungan negara untuk berdoa untuk negara. Kita beritahu ayah nanti juga tidak terlambat. Ji Zhangyi, aku akan membuatmu membayarnya. Ingatlah, kamar awan harum. Nikmatilah dengan baik. Ini adalah racun paling kuat. Jangan sampai terbuang. Tenang saja, saya pasti akan melayani Nyonya Hou dengan baik. Nanti harus bilang apa, tahu kan? Tahu, dia Nyonya Hou. Dan juga tahu datang ke sini. Saya hanya menjalankan perintah. Pergilah. Jiang Zhitang, malam internasional dan berselingkuh dengan Ma Fustong. Aku akan membuatmu kehilangan muka di depan semua bangsawan di seluruh kota. Cepat tidurlah. Ibu akan menjagamu. Nyonya, Tuan Muda memanggilmu. Sudah larut malam. Jika ada urusan, bicarakan saja besok, Nyonya. Tuan Muda sedang tidak enak badan. Silakan lihat keadaan beliau. Sepertinya malam ini akan ada keberuntungan. Hehe. Jiangxi, kau wanita murahan yang tak tahu malu. Kau sudah mempermalukan seluruh keluarga Hou Fu.
Keluar kau. Ini bukan kediaman keluarga Houfu. Nyonya tua, ada apa dengan Anda? Aduh, ya Tuhan. Ini tak tertahankan lagi. Keluarga Jin ini, apa dosa yang telah mereka perbuat? Menikah dengan menantu seperti ini. Dia berani berselingkuh dengan kusir. Ah, berselingkuh? Kau mengada-ada. Ibuku tidak seperti itu. Kau anak durhaka. Keturunan dari mayat hidup, memang bukan orang baik-baik. Siapa yang berisik di sini? Salam hormat kepada putra mahkota. Salam hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota tidak mengetahuinya. Tentara dan kusir itu berselingkuh dan meninggal. Sebagai kepala keluarga, dia bahkan meninggal di kediaman bangsawan bersama kusir. Dan itu terjadi di malam perayaan nasional. Dia mengabaikan nasib negara. Hukumannya adalah kematian. Prajurit, kau wanita murahan. Seret dia keluar, centang. Tunggu dulu. Yang Mulia Putra Mahkota, menurutku, lebih baik masalah ini diselesaikan secara diam-diam. Kupikir, Ayah Durjana itu telah melakukan hal yang begitu rendah, yang akan memengaruhi nasib negara. Aku tidak akan melaporkannya. Baginda Ayah sudah sangat berbelas kasih. Buktinya sudah sangat jelas. Saksi dan barang bukti semuanya ada. Raja Qin ingin membela wanita hina itu. Ataukah demi kehormatan keluarga bangsawan? Yang Mulia Putra Mahkota, dari mana kata-kata itu berasal? Jiangxi, seorang wanita hina. Kau telah mencoreng wajah keluarga bangsawan. Kau, keluarlah. Berani sekali. Kau setidaknya adalah keluarga bangsawan. Nenek tua itu mulutnya kotor sekali. Tidak pantas sekali. Suami Raja Qin. Setiap kalimatnya benar. Yang Mulia Putra Mahkota, seharusnya hamba yang memutuskan. Nyonya tua, tenanglah. Jika ini benar-benar dilakukan oleh Sen, putri tidak akan mentolerirnya. Minggir. Hari ini putri pasti akan membuat keluarga bangsawan kehilangan muka. Inikah yang disebut tidak memihak? Keluar kau. Kau ini bajingan. Raja Qin melihat dengan matanya sendiri. Sekarang kau masih ingin membela keluarga bangsawan itu? Ran, mengapa kau di sini? Yang Mulia Putra Mahkota, ini semua kesalahpahaman. HMPH. Tadi kau menuduh menantumu sendiri sebagai perempuan penggoda. Bagaimana sekarang menjadi kesalahpahaman? Yang Mulia Putra Mahkota, kau bilang sialan. Ji Zhenye sedang melakukan apa sih? Ada apa ini? Saya bertemu Putra Mahkota. Pangeran Qin, kau pergi kemana? Saya di kamar saya sendiri. Ibu, jangan sekali-kali memeriksanya. Jangan cari cara untuk mempertahankan kesucianmu setelah meditasi. Itu lagi suara hati Yao Yao. Ji Zhenyan. Cara yang begitu keji dan jahat pun kau pikirkan. Yao Yao, kenapa kau datang? Aku ingin melindungi ibu. Ibu, nenek mengatakan kau berselingkuh dengan siapa? Apakah ibu ingin memaksaku mati? Bawa pria simpanan itu keluar. Pria simpanan tuan muda ternyata kau. Bagaimana bisa dia? Atau dia ternyata tuan muda? Tuan muda. Song Ran, biasanya aku memperlakukanmu dengan baik. Rumah tuan muda juga membiayai kamu dan putrimu. Kau berani menggoda tuan muda? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku ini bangsawan. Memiliki banyak istri bukankah hal yang biasa? Sudahlah, apakah kau masih ingin mempermalukan dirimu? Ini adalah masalah keluarga kita. Tidak perlu diperdebatkan di sini. Tidak boleh ada perselingkuhan yang melanggar hukum. Perselingkuhan dan fitnah akan merusak nama baik keluarga. Jangan anggap remeh. Yang Mulia Raja Qin, apakah Anda meragukan kompensasi dariku? Apakah latar belakang keluarga bangsawan mereka juga perlu Anda campur tangan? Yang Mulia Putra Mahkota, tadi mau memukul atau membunuh, tapi tidak menyebutkan latar belakang keluarga. Kau, Tuan Jin, bagaimana berani kau seperti ini? Dengan alasan apa kau memukul anakku? HMPH, iparku, putriku. Kau kira aku sudah mati? Kalian berdua harus dihukum. Pak Mertua, ini semua kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Buktinya ada di depan mata. Kau kira aku buta? Kita bicara nanti saja. Baiklah, Ji Zhenying, kita bercerai saja. Apa? Kataku, kita bercerai saja. Tidak bisa bercerai. Ibu telah memperbaikinya.
Aku ingin memperbaikinya. Menceraikan suamiku. Aku, bangsawan dari Istana Pingnan. Tuan muda, setelah menikah, aku bahkan tidak memiliki seorang selir pun. Aku sudah cukup baik padamu, bukan? Kau masih belum puas? Memangnya laki-laki mana yang tidak punya selir? Anakku sudah seharusnya memiliki selir. Anakku, aku mendukungmu. Kau masih merasa belum cukup memalukan? Ini urusan rumah tangga kalian. Perlukah kita berdebat lagi? Perihal yang mulia Hui ini, hamba akan melaporkan kepada Ayahanda Kaisar. Aku sangat marah. Orang tua itu, bangsawan negara. Dia berani memukulku. Kalau begitu, hancurkan seluruh kediaman bangsawan negara. Jinglao, apa kau punya ide? Aku akan membinasakan seluruh keluarga di kediaman bangsawan. Membantai mereka semua. Nyonya, tidak baik. Kediaman bangsawan dikepung. Tuan Pangeran dan putra sulungnya dipenjara. Tuan Pangeran dan putra sulungnya dipenjara. Ada apa ini? Saya tidak tahu, Nyonya. Hanya mendengar katanya kejahatan besar. Bahkan bangsawan pun dipenjara. Jangan-jangan akan dirampas harta bendanya dan keluarganya dibantai? Diam. Kau tidak berhak bicara di sini. Aku menyarankan kau jangan berpura-pura kuat. Serahkan saja dengan patuh. Aku akan memperlakukan anak-anakmu dengan baik. Jangan harap kau bisa menyentuh putriku. Kau masih saja bersikap seperti putri bangsawan dari istana pangeran itu ya. Cepat putuskan hubunganmu dengan mereka. Jangan sampai menyeret kita keluarga bangsawan. Keluarga bangsawanmu itu, kau kira kau siapa? Kau membentakku. Benar-benar tak tahu dosa apa yang telah kita perbuat. Kakakku menikahimu, wanita pembawa sial ini. Memang sama sekali tidak punya sopan santun. Kau pun pantas berbicara tentang sopan santun denganku. Sekarang bukan saatnya kau masih kecil dan terus mengejarku sambil memanggilku ibu. Hari ini kakakku akan menceraikan istrinya. Menceraikanmu, wanita murahan, barang rongsokan. Aku ingin melihat siapa yang berani menerimamu setelah meninggalkan rumah bangsawan. Kau bahkan tak akan bisa mengemis. Brengsek. Ah. Jangan sentuh putriku. Keluarga bangsawan Jiang telah melakukan kejahatan berat. Kusarankan kau melihat situasi ini dengan jelas. Putuskan hubunganmu dengan mereka. Kalau tidak, tenang saja, aku akan tetap berhubungan dengan keluarga bangsawan Marquis. Tapi aku tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga bangsawan Duk. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. 3 hari kemudian, seluruh keluarga bangsawan Duk akan dieksekusi. HMPH. Ibu, kakek dari pihak ibu telah dilaporkan kepada Tong Di oleh Zading. Surat palsu Tong Di diletakkan di ruang kerja kakek. Mike, cepatlah pikirkan jalan keluarnya. Jadi begitu. Ji Zhenye. Kejam sekali hatinya. Mbak Usia, letakkan surat ini di ruang kerja ayahku untuk menyelidiki kasus ini. Baik, hamba akan segera melakukannya. Pastikan semuanya berjalan lancar. Demi Fusio, aku harus melakukan sesuatu. Tuan terlalu berlebihan. Saya jamin mereka akan hidup nyaman selama 3 hari ini. Makan enak terakhir kali, keluarga bangsawan melakukan kejahatan berat. Aku tidak akan berpikir panjang. Maka, aku akan memberimu kesempatan untuk berjasa. Tanpa penyiksaan bagaimana membuat mereka mengaku bersalah? Siapa di sana? Anak perempuan dari keluarga bangsawan, Jiang Zhitang, untuk memperbaiki jurang maut. Memohon untuk memukul genderang dan menghancurkan kesucian. Yang memukul drum Dengwen, harus terlebih dahulu diberi 100. Apakah kau tahu? Aku tahu. Praktisi sesat tanpa penyesalan. Akan meninggalkan orang ini. Mengapa kau datang? Nyonya, sudah terlambat untuk mengetuk drum. Mereka telah dibawa ke tempat eksekusi. Segera dieksekusi. Siapa yang dieksekusi? Kakak kembar, kau baik-baik saja? Ayah, ibu. Ibu, aku anak yang durhaka. Anakku, jangan menangis. Jaga dirimu dan anak-anak baik-baik. Titah kerajaan telah sampai ke kediaman keluarga kita, situasi politik sedang bermusuhan. Pembunuhan tanpa ampun akan dilakukan di sini. Ayah. 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 Tunggu sebentar. Tunggu sebentar.
Yao Yao, kau bisa bicara. Ucapkan selamat tinggal pada kakek dan nenek dari pihak ibumu. Kakek dan nenek dari pihak ibuku tidak akan mati. Semua orang tidak akan mati. Yang mulia, mengapa tidak menyerahkan bukti ini kepada kaisar? Biarkan kaisar yang memutuskan. Siapa yang menulis surat ini? Kepada Yang Mulia, hamba, Jiao, yang menulisnya. Yang Mulia, selamat tinggal. Itu aku, Yao Yao. Yang Mulia, hamba masih muda dan kurang pengetahuan. Ah, tidak apa-apa. Kemarilah. Kemarilah, tuliskan beberapa kalimat lagi agar Baginda dapat melihatnya. Sudah selesai. Bagus, namamu Yao Yao. Ya, Yang Mulia. Kakek tua, kau punya cucu laki-laki yang baik sekali ya. Baiklah, semuanya berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Adipati, engkau telah berbakti pada negara. Bahkan cucumu perempuan pun turut berbahagia. Negara damai. Hatiku sangat terhibur. Kali ini ada orang yang melaporkan secara rahasia bahwa Yang Mulia Adipati berkhianat dan melakukan pemberontakan. Saya terpaksa menyelidiki. Yang Mulia Kaisar melaporkan bahwa bangsawan negara berkhianat dan merencanakan pemberontakan. Tindakannya sangat kejam. Yang dikatakan oleh kepala keluarga Gu sangat benar. Saya pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Wahai bangsawan, aku minta maaf telah membuat kalian terkejut. Kalian boleh kembali dulu. Hadiah akan segera menyusul. Terima kasih Yang Mulia Kaisar. Aku anak yang tidak berbakti. Aku menyusahkan kalian. Jangan bicara seperti itu. Cepatlah bangun. Adikku, keluarga Ji itu menindasmu lagi. Ayah dan kakakku baru saja lolos dari bahaya. Urusanku, akan kuberitahu nanti. Ibu diperlakukan buruk oleh ayah yang brengsek itu. Aku akan menghukumnya. Urusan kediaman kepala keluarga, aku sudah punya rencana. Kalian kembali dan bereskan diri dulu. Kau, Bai, katakan, apakah kau masih memiliki putriku di hatimu? Jika kau masih memiliki putriku, aku akan menyerbu kediaman kepala keluarga, dan meminta Ahtang dan pria bernama Ji untuk bercerai. Ayah, apa yang kau katakan? Tuan Kuogong, aku tidak pernah mengkhianati Ahtang. HMPH, jika bukan karena ayah yang memprovokasi, ibu tidak akan berpisah dengan pamanku. Tahu, aku selalu di sini. Tidak pernah berubah. Kau mau melakukan apa? Berani sekali. Kau hamba anjing. Dengan keberanianmu, berani mempertanyakan majikan? Majikanku hanya nyonya saja. Hari ini kau akan kuperlihatkan, apakah aku yang lebih kuat atau mulutmu yang lebih keras. Panggil orang untuk menghajarnya. Apa yang kalian lakukan? Ah! Di mana kunci gudang mas kawin Jiang Zihang? Cih! Kau pantas menyentuh mas kawin istriku? Bermimpi saja, istrimu. Dia segera akan menjadi seperti kamu, menjadi budak. Tunduk di kakiku, menjadi pelayan, bukan? Rumah dinasti agung disita. Dia bahkan mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup. Hahaha, pindahkan semua barang itu. Jangan sentuh barang-barang nyonya. Jangan ambil barang-barang nyonya saya. Nyonya telah kembali. Tunggu dulu, apa ini? Aku tak menyangka kau bisa kembali. Sepertinya kau benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga bangsawan Guogong. Berbicara seolah-olah mulia. Bukankah kau memutuskannya begitu saja? Aku sudah bilang, meskipun aku memutuskan hubungan dengan keluarga bangsawan Hou, aku tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga bangsawan Guogong. Kalau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Hou, maka jangan memasuki gerbang keluarga Hou. Benar, jika ingin masuk juga boleh. Berlututlah di depanku. Berlututlah sampai aku puas. Berlututlah di hadapan kalian. Seorang gadis muda yang belum menikah. Seorang kerabat jauh yang dengan tidak tahu malunya tinggal di rumah orang lain. Kalian juga pantas berbuat seenaknya? Ji Zhen, saat pertama kali aku bertemu denganmu, kau juga sebesar ini. Selama bertahun-tahun aku malah memelihara seekor serigala mata putih. Kau wanita pendosa, kau masih berani berkata seperti itu padaku? Bukankah kau pergi bersama pria bermarga Kuo? Mengapa dia tidak menginginkanmu? Ibu kota negara pun bisa kau hianati. Apakah kau sanggup menanggung akibat perbuatan Ji Zhen ini? Zhen juga bertindak gegabah karena terdesak keadaan. Karena kau sudah kembali, maka perjanjian yang telah kutaruhkan sebelumnya, sudah kau pikirkan matang-matang? Aku sudah memikirkannya, dan aku tidak setuju. Pelit. Lebih mementingkan uang daripada nyawa. Dasar orang yang hina.
Kau pikir setelah meninggalkan kediaman bangsawan, kau masih bisa pergi kemana lagi? Lagi pula, siapa yang berani menerimamu? Cih! Yao Yao. Ini calon kakak iparmu. Jangan panggil sembarangan. Kami datang untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan memang benar. Sebelum membatalkan pertunangan, dia dianggap sebagai salah satu sarjana berbakat di ibu kota. Seadanya pantas untuk kakakku. Sekarang dia hanya sampah yang lumpuh. Seorang cacat. Dia bahkan tidak pantas menjadi pembantu di rumahku. Diam. Anakku bukan urusanmu. Nyonya Ji, ayahku sekarang adalah Menteri Keuangan. Beliau tidak akan membiarkan aku menikah dengan pewaris itu. Diam. Jangan bicara tentang kakakku. Siapa kau sebenarnya? Ternyata kau adalah anak kedua keluarga Ji yang tidak berguna. Orang tidak berguna tetaplah orang tidak berguna. Masih berani juga kau berteriak-teriak? Pernikahan ini saat aku berubah. Aku akan berbicara dengan sopan. Tapi sekarang, aku tidak akan sopan. Kau mau berbuat apa? Lagi pula, di kediaman bangsawan Hou, ada seorang yang cacat. Dan seorang yang tidak berguna. Sebelumnya masih ada dukungan dari keluarga bangsawan. Sekarang keluarga bangsawan pun hancur. Ternyata karena ini, pernikahan ini kita batalkan. Kembalikan gelang giokku. Siapa yang menginginkan sepasang gelang giok ini? Ini adalah gelang giok hangat pilihan terbaik yang dibuat pada hari pertunangan. Diukir sendiri. Sekarang lebih baik hancur daripada ternoda. Demi menjaga keutuhan. Mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Su. Kakakku adalah kakak laki-laki terbaik di dunia ini. Keluarga Su semuanya orang jahat. Adikku benar, pergi. Kakak, jangan marah ya. Aku akan membantumu menemukan kakak ipar sebaik itu di dunia. Saya ingin membantu saudara saya mendapatkan kembali kejayaannya. Biarkan seluruh kota memperhatikan. Biarkan keluarga Su melindungi negara. Apakah itu suara Yao Yao tadi? Dekrit Kekaisaran. Dekrit Kekaisaran. Kaisar Feng Tiancheng mengeluarkan dekrit bahwa pemerintahan adipati harus setia kepada seluruh keluarga. Contoh nyata kesetiaan kepada kaisar dan patriotisme. Balai Prajurit. Pendidikan putri yang baik, dianugerahi gelar bangsawan tingkat 2. Putri beliau, Jiao, patuh dan menawan. Juga memiliki jiwa patriotisme. Diberikan hadiah 10 mutiara malam. Dan 2 peti permata. 1000 emas. Baiklah. Nyonya, terimalah titah ini. Terima kasih atas anugerah tuanku. Kau sungguh beruntung memiliki istri dan putri yang baik. Yang dikatakan kasihmu sangat benar. Ayah, ini untuk kasihmu sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Oh, ini tidak pantas. Yang mulia telah bekerja keras, itu sudah seharusnya. Mohon yang mulia berkenan menerimanya. Kalau begitu, saya akan menerima dengan hormat. Pamit. Sekarang saya boleh masuk? Cao. Tadi yang saya katakan hanya bercanda. Kita semua satu keluarga. Tentu saja boleh masuk. Saya adalah istri pejabat tinggi pangkat 2. Setelah memberi hormat baru boleh masuk. Atea, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Satu keluarga sampai terjadi kesalahpahaman besar begini. Bagaimana kalau kita masuk dan bicara? Setelah memberi hormat baru boleh masuk. Tunggu. Suaning, ingat baik-baik. Upaya negara kita belum berakhir. Lain kali jika aku mendengar lagi sepatah kata pun yang tidak sopan, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tuan Houyan, kau adalah bangsawan tingkat 3. Aku adalah informan tingkat 2. Kau juga harus memberi hormat kepadaku. Mari kita mulai. Anak-anak, ayo kita pergi. Kakak 5. Ada apa ini sebenarnya? Kirim orang ke istana untuk menyelidiki keadaannya. Laporkan. Laporkan. Oh, Nyonya, kau sudah kembali. Bagaimana keadaannya? Ada apa denganmu? Nona Jin memberikannya kepada orang lain. Tuan besar datang dan menghancurkan banyak barang. Yo Bin tidak berguna. Tidak berhasil menjaganya, bukan salahmu. Kau harus istirahat dulu dan sembuh. Aku akan membuat mereka mengembalikan semuanya. Nyonya tua.
Nenek, aku sudah selesai. Kiao Zhen, dia telah membawa nenek dan Shen Shen, serta kepala pelayan di kamarku. Dipukuli. Dia mengatakan mereka mencuri, meminta mereka mengembalikannya. Jika tidak mengembalikannya, Kiao akan melaporkan ke pejabat. Apa? Bagaimana dia berani? Kalau orang kita, masih bisa dimaklumi. Dia bahkan berani menyentuh orang ibunya sendiri. Pergi dan lihatlah. Nyonya tua, ini daftar barang-barang milik selir yang meninggal di halaman rumahku. Disaksikan oleh pembantuku. Dalam waktu 1 jam, kalian harus mengembalikannya. Aku akan melapor ke pejabat. Hal kecil seperti ini, layak dilaporkan ke pejabat, tidak tahu malu. Masihkah kau bertanya? Mas kawin seorang wanita bangsawan berpangkat 2 yang terhormat dicuri di kediaman sendiri. Ini disebut hal kecil? Jika hal ini sampai tersebar luas, yang hilang bukan hanya muka keluarga Hou. Aku khawatir nyawa seseorang juga tidak terjamin. Kembalikan barang-barang itu. Kembalikan mas kawin. 1 pun tidak boleh kurang. Kalau tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Pengantin laki-laki itu mengambil semua barangku. Aku hanya ingin. Jika dia juga merebutmu. Lalu aku harus bagaimana ya? Itu tidak mungkin. Di hatiku, hanya kamu yang paling kucintai. Ran. Apakah kamu masih punya sedikit bunga 7 harum? Masih ada sedikit. Baguslah, nyalakan di luar gerbang istana. Lalu suruh Ning'er berdiri di tengah. Nanti saat Yi Xiang muncul, seluruh kota akan gempar. Dulu Yi Xiang, kepala biara di seluruh kota pernah berkata, bintang keberuntungan telah lahir. Kalau dihitung, tepat sesuai dengan usia Ning'er. Benar, jika Ning'er adalah bintang keberuntungan yang memberkati dinasti kita, maka kita bisa membalikkan keadaan. Nanti kita akan menjadikan Ning'er sebagai putri terhormat dari rumah bangsawan. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Persik yang berkembang. Sangat indah kembangnya. Sangat indah kembangnya. Dia akan menikah. Dia akan menikah. Nyonya, di jalan semua orang membicarakan tentang tanda bintang keberuntungan. Tanda bintang keberuntungan apa? Anak perempuan Suranran itu, di depan gerbang istana, tubuhnya mengeluarkan aroma harum. Membuat banyak rakyat datang untuk melihatnya. Aroma itu sama seperti aroma saat kepala biara mengatakan bintang keberuntungan akan turun ke dunia beberapa tahun yang lalu. Anak perempuan Song Ranran itu mungkin bintang keberuntungan. Ayo. Kau bermain sendiri dulu sebentar. Ibu akan segera kembali. Aha. Jining pantaskah menjadi bintang keberuntungan? Lalu aku ini apa? Tidak bisa, aku harus melakukan sesuatu untuk membuat ibu senang. Tuan besar, mengapa pohon suci ini belum mekar? Jangan-jangan aku memang bukan mutiara? Yang mulia, segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Belum waktunya. Aroma ini, apakah Yang Mulia Kaisar hari ini mengenakan sesuatu yang spesial? Sesuatu yang spesial. Ini. Yang Mulia Kaisar, cepat letakkan surat ini di samping pohon suci. Oh. Semoga kerajaan kita dilindungi langit. Semoga kerajaan kita dilindungi langit. Kapal itu. Pergi mencari teman-temanmu. Semakin banyak semakin baik. Adik, apa yang ingin kau lakukan? Pergi. Wanginya sungguh harum. Sama persis seperti 5 tahun lalu saat bintang keberuntungan muncul. Aku juga ingat kepala biara berkata ada bintang keberuntungan yang muncul. Pasti ini adalah si anak beruntung. Ya, Nyonya. Apakah nona kecil ini putri Nyonya? Ya, ini putriku. Astaga, Nyonya sungguh beruntung. Mohon nona kecil ini kiranya selalu melindungi kami. Putriku merasa terhormat. Anak kecil berhasil. Omongan macam apa itu? Ibu, Yao, kaulah bintang keberuntungan kecil ibu. Benar, adik perempuanku lah bintang keberuntungan keluarga kita. Tuan muda, tempat keberuntungan ada di depan pintu rumahmu. Sepertinya rumahmu adalah tempat yang diberkahi. Sepertinya hari ini aku akan mendapat keberuntungan dari Tuan Muda. Ayah, bagaimana bisa seperti ini? Tidak boleh seperti ini. Bagus. Ibu, saudaraku, jangan marah.
mereka akan segera mendapat masalah. Raja Qin tiba. Perwira yang sopan memberi penghormatan kepada Raja Qin. Anda tidak perlu bersikap sopan, Tuan Marquis. Saya di sini untuk menyampaikan wasiat ayah saya. Berikan sedikit bintang keberuntungan pada dinasti ini. Aku datang menyampaikan titah ayahanda kepada bintang kecil kerajaan ini. Oh, kejadian ini sampai mengusik kaisar. Hamba merasa takut, Tuan Pangeran, jangan takut. Ini adalah keberuntunganmu. Ini adalah keberuntungan seluruh keluarga Tuan Pangeran. Kaisar telah mengeluarkan titah. Itulah kenyataan yang sudah pasti. Cepat panggil Ning Er. Ning Er yang datang. Yang mulia Raja Qin, beliaulah putriku. Keberuntungannya, semuanya berkat dia. Kudengar 2 hari lalu di malam internasional. Wanita inilah yang tertangkap basah berselingkuh dengan Pangeran Pingnan. Aku juga mendengarnya. Bukankah si bintang kecil itu anak haram mereka berdua? Memang anak haram. Bintang kecil itu dialah. Tidak menyangka, sungguh. Aku bukan anak haram. Ayahku adalah Pangeran Pingnan. Ayahku paling mencintai ibuku. Mereka adalah pasangan yang penuh kasih sayang. Aku adalah bintang keberuntungan kecil, bukan anak haram. Apa yang dia katakan itu benar. Terima kasih, lanjutkan. Perkara ini, biarkan aku bercerita pelan-pelan padamu. Aku bertanya padamu, iya atau tidak, kakak, aku selalu menghormati dan menyayangimu. Mengapa kau begitu menekan? Diam. Kau hanya anak angkat di kediaman bangsawan kami. Dan kau bahkan berselingkuh dengan suamiku dan melahirkan anak perempuan. Sebagai nyonya rumah utama, aku bahkan tidak boleh bertanya. Aku bukan anak haram. Semua salahmu, wanita jahat. Semua salahmu. Kau harus mati. Jika kau mati, ibuku bisa menjadi nyonya rumah utama. Saya sangat marah. Abalone akan datang. Hahaha. Aduh, ayam siapa ini? Ibu senang? Senang. Ambil itu. Itulah yang kau sebut sebagai wajah keberuntungan. Kau benar-benar ingin membunuh kita. Itu adalah wajah sial. Sungguh sampai di atas kepala kita. Mengerikan sekali. Ayo pergi. Ini bukannya bintang keberuntungan. Bintang 3 itu terakhir kali tersambar petir. Kali ini terserang lagi. Ini aku percaya. Kau benar-benar sial sampai 8 generasi. Kau sendiri yang tidak berhati-hati. Disambar petir. Jangan sampai kau mencelakai kami. Pergi, pergi, pergi. Yang mulia, silakan ikut hamba masuk ke istana untuk beristirahat sejenak. Tuan Yuan, inilah bintang keberuntungan yang kau perkenalkan kepadaku. Yang mulia. Ning Er. Siapa Ning Er? Sampai saat ini, kau masih berani menipu raja ini? Hamba tidak berani. Jingning memang putri hamba. Bintang keberuntungan yang disebut dalam titah ayahanda bukanlah senjata sakti. Lalu siapa itu? Jiao menerima titah. Ayahanda berkata, Yao Yao masih ingin. Tidak kembali. Terima kasih Paman Kaisar. Dengan rahmat surga, Kaisar memberi perintah. Yao, meskipun masih kecil, tetapi hatinya mulia. Aku sangat gembira. Sekarang kuberikan lencana emas 1 buah. Kamu boleh masuk istana kapan saja. Sekian. Kakek, terima kasih atas anugerahnya. Terima kasih atas perintah Kaisar. Ini lencana kehormatan. Ayahanda juga berkata bahwa beliau dapat mengabulkan 1 permintaanmu. Apapun permintaanmu, katakan saja. Saya ingin memohon 1 kuota ujian untuk kakak laki-laki saya. Jiao, jangan bicara sembarangan. Kakakku memiliki cacat fisik, kedua kakinya lumpuh. Bagaimana ia bisa mengikuti ujian? Mengapa tidak bisa? Kakak pasti akan sembuh kakinya. Dia pasti akan berdiri dan berjalan menuju ruang ujian. Sekarang jaraknya ke ujian masih 3 bulan lagi. Bagaimana mungkin kakinya bisa sembuh? Aku juga percaya pada anakku. Atang sudah tidak mengerti lagi. Kau juga tidak mengerti, kan? Raja Qin mewakili Kaisar. Di luar sana bukan hal yang main-main. Bagaimana kau tahu kita main-main? Kau tidak menyayangi anakmu. Aku menyayangi. Aku percaya pada anakku. Kau? Kakak percaya padaku. Kakimu pasti akan sembuh. Baik. Yang mulia Raja Qin, saya bersedia mencobanya. Sialan. Bagaimana dengan Jilang sekarang? Zhao seharusnya sudah kembali. Kakak,
Aku akan mengobati kakimu. Baik. Bunga-bunga dan rerumputan. Baik-baiklah sembuhkan kaki kakak, ya. Kakiku sudah diperiksa oleh banyak dokter. Sudah lama tidak ada harapan. Tapi karena adik senang, biar saja. Kakak Ji, sudah lama tidak bertemu. Kakak Song, bukankah kau pergi berkelana? Kapan kau kembali ke ibu kota? Baru saja kembali. Aku mendengar kau juga akan mengikuti ujian. Ya, kau bisa mengembalikan kepercayaan dirimu. Aku benar-benar senang untukmu. Bagaimana kakimu? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas bantuannya. Di antara kita, untuk apa mengucapkan terima kasih? Kita adalah sahabat terbaik. Seandainya kakimu tidak, seharusnya kita pergi studi wisata bersama. Tapi kau bisa datang ujian. Aku sangat senang. Di ibu kota nanti, kita bisa bersama lagi. Kakak, jangan percaya omong kosongnya. Dia adalah anak haram dari ayah yang brengsek, anak Song Ranran. Seorang penjahat besar. Kakimu juga bukan kecelakaan. Dialah yang menyuruh orang mematahkannya. Song Zhao, karena dia adalah anak haram ayahku dan Song Ranran. Dan juga mematahkan kakiku. Sungguh aku mengira setelah terluka hanya dia yang menjengukku. Kupandang dia sebagai teman, sungguh keterlaluan. Benar, Kakak Ji. Saya mendengar bahwa kakak memiliki buku kuno edisi terbatas. Bisakah saya meminjamnya sebentar? Kebetulan, beberapa waktu lalu rumah saya kebakaran. Buku itu sudah terbakar habis. Sayang sekali. Omong-omong, tentang ujian kali ini, apakah kamu yakin bisa? Bagaimana kalau kita diskusikan? Tanpa aku bekerja keras begitu lama. Dari mana aku mendapatkan kepercayaan diri? Hanya saja, itu semua karena aku terpacu. Benar juga. HMPH, mewarisi seorang yang tidak berguna juga tidak akan memperebutkanku. Lalu kamu, kakakku sekarang sedang menjalani perawatan. Tidak boleh banyak bicara. Diam kau. Tuan muda, nona muda. Paman sudah datang. Nyonya, silakan cepat ke sana. Aduh, paman sudah datang. Kakak, ayo kita cepat menemui paman. Baik. Kakak Song, kita bicara lagi lain waktu. Pamanmu sekarang adalah putra bangsawan. Loh, apakah kau punya paman? Siapa pamanmu? Ya, Kakak Song. Mengapa kau tak pernah menceritakan tentang keluargamu? Lebih baik aku tidak menceritakannya. Sepertinya keluarganya tidak mudah untuk dibicarakan. Kakak, mari kita pergi. Jangan sampai membuat paman menunggu lama. Baik. Anak perempuan sialan ini. Benar-benar seperti yang dikatakan ibu. Benar-benar menyebalkan. Lihatlah, inilah cucuku yang baik. Tampan. Pintar. Inilah kehormatan keluarga Hou kita. Haha. Yoer, ujian kali ini, apakah kau yakin? Ayah tenang saja, anakmu percaya diri. Pasti akan masuk 3 besar. Bagus sekali. Bukan 3 besar. Tapi juara pertama. Mendapatkan peringkat pertama sekaligus. Ayah dan anak yakin bisa. Baik. Kau harus ingat, kau adalah harapan ayah. Juga harapan Tuan Hou. Cucuku sayang, asal kau memenangkan kejuaraan. Kau bisa mengganti nama keluarga menjadi Ji. Sebagai keturunan keluarga Ji. Akhirnya hari ini tiba juga. Tuan muda dari Istana Pangeran telah datang. Sedang berada di halaman Nyonya apa? Kakak, ayah, ibu, semuanya baik-baik saja kan? Mereka baik-baik saja. Hanya saja aku khawatir padamu. Perihal bintang keberuntungan. Mereka juga sudah mendengarnya. Seandainya bukan karena kau bilang ingin menyelesaikannya sendiri waktu itu. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Aku dan ayah sudah lama ingin mendatangi mereka. Kakakku mengerti. Aku juga sudah memikirkannya. Sekarang aku ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ji. Dan mengungkap wajah asli Ji Zenye. Ambil kembali milikku. Paman, haha. Paman, bukankah ini bintang keberuntungan keluarga kita? Paman dan kakek dari pihak ibu semuanya bergantung pada jasamu. Sudah bertemu paman kedua. Jangan panik. Paman akan mencari tabib ahli untukmu lagi. Aku akan menyembuhkan kakak laki-laki. Baiklah, Yao kita memang paling beruntung. Adik, kabar kakak kedua ikut ujian sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Rakyat sedang menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara dia dan si Anu. Tentu saja kakakku yang akan lulus ujian, hahaha. Benar, bagus sekali. Adik, aku akan pergi menjalankan tugas bantuan bencana. Beberapa hari lagi baru bisa kembali. Kakak, harap berhati-hati. Kakak sudah datang. Kenapa tidak memberitahu aku dulu? Kenapa aku harus melapor padamu saat ingin menemui adikku sendiri? Haha, tidak. Kakak salah paham. Maksudku,
Seandainya aku tahu kakak akan datang, pasti aku akan menyambutmu di pintu. Oh ya, saya juga harus mengucapkan selamat kepada kakak atas diangkatnya menjadi putra mahkota. Berbicara tentang hal ini, saya juga mendapatkan keuntungan dari bencana ini. Seseorang melaporkan secara rahasia bahwa kediaman Adipati Negara berkhianat. Namun, yang ditemukan justru ini tidak bisa saya ceritakan padamu. Singkatnya, hal itu membuat orang yang menuduh itu kecewa. Adipati negara kami tidak hanya tidak bersalah, justru berjasa. Hahaha sialan. Ada apa sebenarnya di episode ini? Zenye, perlakukan adikku dengan baik. Keluarga Gong kita belum jatuh ya? Kakak tenang saja. Aku sudah mengaturnya hahaha. Kakak, aku antar kamu. Paman, kita ikut juga. Paman, tunggu aku. Kakak kedua. Adik, kau menjemputku? Kakak kedua sangat beruntung. Kakak kedua, ayo, ajak aku keluar. Kita berdua akan mencari uang. Ayo. Lalu kau yakin bisa menghasilkan uang dengan cara seperti ini? Kakak kedua, jangan terburu-buru. Tunggu saja orang yang akan memberikan uang datang. Pokoknya bagaimanapun juga, yang dikatakan adik perempuan itu benar. Tiba. Mengapa berhenti, Nyonya? Saya adalah bintang keberuntungan kecil yang dianugerahi Kaisar Jiao. Kata-kata keberuntungan saya sangat ampuh loh. Oh, jadi bintang keberuntungan kecil itu kamu ya? Lihatlah orang kecil ini. Hatiku hampir meleleh. Lalu, apakah kau masih ingin membelinya? Saya beli, semoga ibu penuh keberuntungan. Dan cucu yang banyak, segera akan dikaruniai anak. Si kecil ini, tepat sekali yang kau katakan. Aku suka sekali mendengarnya. Anak domba kecil, apa yang kau inginkan? Harga sudah ditetapkan. Satu kalimat ucapan selamat. 100 liang, harga tidak bisa ditawar. Baik. Terima kasih, Nyonya. Pergi. Ya ampun, adikku, kau benar-benar hebat. Ini juga bisa. Kakak kedua, kita akan menemui temanmu untuk apa? Meminjam uang? Adikku ingin berbisnis. Bisnis besar. Apakah kalian mau bergabung? Untung kita bagi bersama. Ya, kita berbisnis. Bisnis sebesar apa sih? Sebesar ini? Ini semua uang jajanku. Ini bukan untukmu, tapi untuk adikmu. Adikmu sangat menggemaskan. Pinjamkan aku 2 hari saja ya, tidak mau meminjam. Pelit. Kalian para kakak dan kakak perempuan, cari orang lagi ya. Semakin banyak semakin baik. Yau mau bicara sedikit ya? Tidak masalah, tunggu sampai menemukan orangnya. Baiklah, kamu pulang dulu saja. Pulang dan tunggu kabar ya, pergi. Mau kemana lagi? Ada urusan penting? Ah. Oh, bukankah ini 2 anak tidak berguna dari keluarga Ji? Sedang apa kalian di sini? Kau wanita jahat. Anak tidak berguna yang tidak tahu aturan. Pulanglah dan belajarlah dengan baik. Tapi belajar pun percuma. Kalian, garis keturunan kalian sudah berakhir. Mana bisa dibandingkan dengan calon kakak iparku di masa depan? Calon suami kakak, Nona Su. Calon suami kakak. Bukankah itu tunangannya sebelum ini? Dulu dan sekarang adalah tunangan Tuan Song yang berbakat. Tidak menyangka, hubungannya benar-benar rumit. Dia juga ingat aku. Siapa yang akan memenangkannya? Aku sangat menantikan. Terima kasih atas dukungan kalian semua untuk tunanganku. Aku ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Kakak kedua dan orang jahat itu akan membawa nasib buruk jika marah. Anak kecil, siapa yang kau sebut orang jahat? Siapa yang akan mendapat nasib buruk? Yang tidak bisa melihat kenyataan adalah kalian. Meskipun bisa lulus ujian warisan, bagaimana? Dia hanya sampah. Sudah bertahun-tahun begini. Meskipun ada kuota, tetap saja sia-sia. Hanya menambah bahan tertawaan saja. Kau mengada-ada. Kakakku bukan sampah. Kalianlah yang buta. Kalianlah sampah yang buta. Baiklah, akan kuberikan kalian kesempatan untuk menunjukkan wajah kalian. Jika calon kakak iparku nanti lulus SMA, kalian berdua dan kakak laki-lakimu yang tidak berguna itu harus mengikuti di belakang pasukan gerilya berkuda. Dan berteriak keras, jika kami semua adalah orang yang tidak berguna. Hahaha, lalu bagaimana jika kakakku lulus SMA? Lucu sekali. Kau berani mengatakan itu? Tidak mungkin dia menang. Jangan bermimpi. Kakak pasti akan lulus ujian masuk ke SMA.
Kalau dia lulus ujian masuk SMA, maka aku akan menyuruhnya menundukkan kepala sebanyak 10 kali. Bagaimana? 10 kali menundukkan kepala tidak cukup. 100 kali menundukkan kepala ditambah 100.000 yuan untuk sesuatu yang tidak tahu langit dan bumi. Baiklah, aku setuju. Janji. Mohon menjadi saksi bagi kita semua. Adik perempuan keluarga Ji. Wan, kalian berdua bersaudari, mengapa ada di sini? Kakak Song Zhao. Kakak Ji Cheng di mana? Tolong sampaikan padanya. Bagaimanapun juga, aku dan kakak Ji bisa dibilang teman baik. Kakak ipar, kau pasti bisa menang. Ji Cheng si manusia tak berguna itu. Mari kita lepaskan semua kekesalan kita. Kita bertemu lagi 3 bulan kemudian. Kita lihat siapa yang sebenarnya tak berguna, HMPH. Ibu, kakak, sudah siap. Mari kita pergi. Baiklah, ayo pergi. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar kakakmu ujiannya lancar. Lebih baik berdoa kepada saya. Apa sih? Aku bilang kakakmu pasti akan beruntung. Penuh keberuntungan. Iya, Bu. Tunggu, aku juga ingin berdoa untuk kakak. Baiklah, ayo pergi. Kakak Song, jika kau berhasil menjadi juara pertama kali ini, jangan lupakan persahabatan kita sesama teman sekelas ya. Benar, Kakak Song, nanti kami masih perlu bantuanmu. Para teman sekalian, itu hanya lelucon. Aku sama gugupnya dengan kalian. Semoga kita semua bisa mendapatkan peringkat yang bagus kali ini. Oh, Kakak Song, ada apa yang perlu kamu khawatirkan? Menurutku, posisi pertama sudah pasti milik Kakak Song. Memang benar, Kakak Song, kau tidak tahu. Begitu taruhan dibuka, semua orang bertaruh padamu. Bukan semua. Masih ada satu orang yang tidak tahu diri. Siapa itu? Datang untuk mempermalukan diri sendiri. Sampah tetaplah sampah. Bekerja keras sebanyak apapun tidak akan mengubah kenyataan. Kau bilang siapa yang sampah? Kau bilang siapa yang sampah? Sepertinya pelajaran untuk kedua nona itu belum cukup. Melihat nyonya ini, mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Salam, nyonya. Salam, nyonya. Adik perempuan saya masih muda, dan belum mengerti aturan, mohon dimaafkan. Masih muda. Bagaimana dibandingkan dengan Yao saya? Ini masalah pendidikan. Bukan masalah usia. Nyonya, ini semua salahku. Jika Nyonya ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah aku. Aku dan saudara Ji Cheng juga. Tentu saja harus kusalahkan kau. Jangan terus-menerus mengatakan bahwa kau menganggap Cenger anakku sebagai temanmu. Benarkah kau menganggapnya teman? Dia baru saja membatalkan pertunangan. Kau langsung bertunangan. Masih saja berkeliaran dengan angkuh. Apakah ini yang disebut perbuatan teman? Nyonya, aku sombong. Tunggu sampai kakak iparku lulus SMA. Lihat saja bagaimana kalian masih bisa sombong. Aku ingin melihat bagaimana pewaris si lemah itu turun dari mobil. Kakak pewaris, perlukah aku membantumu turun dari mobil? Mendorongmu masuk ruang ujian? Tak perlu. Jangan sentuh aku, kakak. Kakakku sedang beruntung hari ini. Tidak boleh keberuntungannya dirusak oleh hal-hal kotor. Siapa yang kau bilang tidak punya sopan santun? Yao masih kecil. Apakah kau harus mempermasalahkan hal ini dengannya? Kau sendiri yang turun dari mobil. Tunggu apa lagi? Wajah yang diwarisi memang luar biasa. Khususnya kakinya. Hahaha, dulu aku sudah mencari banyak dokter, tapi tidak ada hasilnya. Mulai sekarang, akan semakin tidak ada harapan. Menghina dirimu sendiri dengan mewarisi ini, pantas saja. Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Wartawan itu benar-benar sembuh. Kapan dia sembuh? Dia dan Song Zhao berdiri bersama. Song Zhao benar-benar tersisihkan. Kakak, bagaimana bisa dia? Orang yang tidak berguna itu, bagaimana bisa dia sembuh? Tidak tahu, jangan menarikku. Kakak Ji, kakimu benar-benar sembuh. Ini benar-benar kabar gembira. Selamat untuk adikku, katanya bisa sembuh. Ya pasti bisa sembuh. Adikku ini memang bintang keberuntungan kecil. Ramalannya selalu tepat. Bintang keberuntungan kecil ini bahkan diangkat oleh kaisar sendiri. Ini benar-benar ajaib. Aku ingin sekali dia juga bicara beberapa patah kata padaku. Sial, gelar itu seharusnya untukku. Adik perempuan Ning Er. Kakak tenang saja. Semoga beruntung dan sukses dalam ujian, semuanya untukmu. Baik. Haha, Paman Fu. Yao hampir tidak sempat mengikuti warisan. Aku akan berusaha keras dalam ujian. Keluarga Gu begitu mementingkan warisan. Ternyata mewarisi juga ada peluang kemenangannya. Dari segi status dan kedudukan, Song Zhao ini masih kurang sedikit. Aku juga putra bangsawan. Dasar apa aku harus mewarisi? Aku pasti akan mengalahkanmu. Sini-sini.
Baik-baik, iya, Ibu, Pamangu, tunggu aku kembali. Yao Yao, biarkan kakakmu masuk dulu untuk ujian. Setelah dia selesai ujian, kita akan menjemputnya lagi. Pamangu, apa Anda ingin mampir ke rumahku? Yao Yao, jangan bicara omong kosong. Tuan Gu mungkin masih ada urusan pemerintahan. Kalau begitu, kita pulang saja dulu. Jangan lupa janjimu ya. Cepat kembali dan persiapkan uangnya. CK, meskipun mewarisi harta, kalau dia tetap menjadi orang yang tidak berguna. Ingin menang? Mustahil. Song Zhao, jangan sampai kau membuatku kalah. Aku tidak ingin menyesal setelah mewarisi harta ini. Rumah ini kedatangan tamu. Nyonya Bai datang untuk melamar nona kita. Melamar Ji Zhen Zhen, yaitu Kasim yang disebutkan oleh Yao Yao. HMPH, pantas saja. Kakak ipar, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan bertele-tele. Apa yang kau katakan ini? Kita bagaimanapun juga satu keluarga. Kau masih marah? Pernikahan saya sudah diputuskan. Segera akan menikah. Mas kawin saya harus dipersiapkan. Kau menikah atau tidak, apa urusanku? Mas kawin itu ibumu yang menyiapkan. Aku bukan ibumu. Ibuku, dari mana dia punya uang? Bukankah kunci gudang ada padamu? Ini kau sendiri yang memberikan padaku. Siram bunga kecil ini sedikit, ia kehausan. Kemana barang-barang di gudang yang diambil zombie itu? Bagaimana kau berbicara? Aku adalah tawon. Ini adalah upacara penghormatan kepada istri pejabat tinggi pangkat 2. Kalau begitu, nyonya dari keluarga bangsawan. Kemana semua barang-barang di kediaman bangsawan itu pergi? Jangan-jangan semua masuk ke kantongmu sendiri. Aku tidak peduli. Mas kawinku harus kau kembalikan padaku. Selama ini, apa yang ada di kediaman bangsawan kita? Silakan tanyakan pada ibumu. Atau tanyakan pada kakak laki-lakimu yang baik hati itu. Seandainya tidak ada mas kawinku yang menopang, kau tidak akan bisa bertingkah seperti seorang nona bangsawan seperti ini. Bukankah ayah sudah memberikan semuanya kepada Bibi Song Shanshan? Nyonya, hahaha. Apakah adik perempuan saya dan Song Ranran berkelahi? Nyonya, bagaimana Anda mengetahuinya? Memang benar. Semua pelayan istana melihatnya. Nona muda mengatakan bahwa Song adalah pencuri. Mencuri banyak barang dari istana. Cabut jepit rambutnya. Rambutnya sampai terurai. Tutup pintu halaman rapat-rapat. Bukan urusan kita. Jinlang. Dari mana aku berani mencuri barang-barang dari rumah bangsawan? Bukankah aku selalu memikirkanmu? Ah, aku tahu itu Zhen Zhen. Tidak pantas sekali. Tapi kali ini dia jarang sekali bertemu dengan pria idamannya. Kau juga harus memahaminya. Tapi dia tidak boleh menyalahkan semuanya pada hal ini. Seandainya Jiang Ziteng lebih cepat mengeluarkan mas kawinnya, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku punya mas kawin, pasti aku tidak akan pelit. Ranranku memang paling pengertian. Besok, Selasa, ujian pengantin pria akan selesai. Dia pasti lulus. Bagaimana kalau kita tunggu sampai pengumuman kelulusan dan membiarkan dia kembali kepada leluhur? Putra dari Houi. Lulus ujian dengan peringkat tertinggi. 2 kebahagiaan datang bersamaan. Kehormatan ganda. Kalau begitu, besok aku akan menemui para leluhur dan tetua. Selama anakku mengakui leluhurnya dan menjadi juara ujian tingkat nasional, aku tidak akan rugi. Suatu saat nanti, statusku akan melampaui leluhur-leluhur keluarga Jingzi. Semoga leluhurku memberkati cucunya agar menjadi juara ujian tingkat nasional. Bagus sekali. Akhirnya keluarga bangsawan kita melahirkan seorang yang berbakat lagi. Ya, anak yang malang itu telah hidup terlantar selama ini. Akhirnya kembali ke kampung halaman. Saya masih perlu banyak bimbingan dari kedua paman. Tentu saja, Zhao memberi hormat kepada kedua sesepuh klan. Zhao ada di sini. Tunggu dulu. Ada apa ini? Sambutan yang sangat meriah. Kakak, apa kau tidak tahu? Tidak ada yang memberitahumu. Kalau begitu, biar aku yang mengatakannya. Ibu, Nyonya, kau langsung memukul orang begitu sampai di sini. Itu keterlaluan. Ini adalah aula leluhur kediaman bangsawan Hou. Dia, seorang yang bukan dari keluarga ini, apa haknya untuk bertindak semena-mena di sini? Dia bukan orang luar. Dia adalah darah daging anakku. Dia adalah cucuku. Kalau begitu, Cheng Er bagaimana perhitungannya? Dia bahkan 2 tahun lebih tua dari Cheng Er. Kalian begini, menipu putri keluarga bangsawan sepertiku untuk menikah denganmu? Lagi pula, semuanya sudah terjadi. Apa racun yang kau maksud? Bagaimana menurutmu tentang masalah Ji Zhenye ini?
Memang benar bahwa Jiang Zitang Zawer adalah anakku. Aku minta maaf padamu tentang ini. Tapi anak itu sudah lama berada di luar sana. Cukup sudah. Hari ini adalah hari baik. Dia harus kembali ke keluarga. Atang, kita bisa bergaul baik-baik. Terima Zaor sebagai anak angkat. Zaor sangat berbakat. Kali ini, dia pasti akan menjadi juara ujian kekaisaran. Kelak, dia akan mengharumkan nama keluarga bangsawan kita. Sebagai ibu dari keluarga bangsawan, bukankah kau senang? Mengharumkan nama keluarga. Maksudmu, kelak keluarga bangsawan ini akan diserahkan kepadanya? Ya, benar. Jika dia lulus ujian kekaisaran, Yang Mulia Kaisar pasti akan sangat menghargai dia. Kita bisa mengirimnya ke bawah namamu. Bagaimana jika menjadi putra sah keluarga bangsawan? Dia pantas. Seorang wanita hina. Bahkan angka dalam hidupnya pun kujumpai menjijikan. Aku sendiri sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Dia itu siapa? Anakkulah yang terbaik. Anakmu itu sampah. Meskipun dia sudah bangkit, dia tetaplah sampah. Diam kau. Ji Zhenye ingin Song Zhao masuk silsilah keluarga. Tapi aku ingin menikahinya. Ulangi lagi kata-katamu. Mau makan gula jangan kurang ajar. Pukul saja. Teruskan memukul. Aku ini adalah istri pejabat pangkat 2. Kau ini istri pejabat pangkat 3. Mengapa tidak berani memukul anakku lalu membiarkannya pergi? Aku tidak percaya seorang wanita meninggalkan kediaman bangsawan bisa berbuat apa. Nanti siapa lagi yang mau menerimanya? Baik. Kolam kecil. Kau jangan menyesal. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah telah tertipu olehmu. Menikah denganmu. Ibu, tunggu sebentar. Cheng Er, ibu tahu kau merasa teraniaya. Tapi, Zawer lebih berbakat. Kelak demi kehormatan keluarga bangsawan kita. Saya meminta Anda semua untuk menjadi saksi. Saya akan meninggalkan rumah ini. Saya ingin pergi bersama ibu saya. Cheng Er, kau tahu apa yang kau katakan? Dan aku juga. Anak durhaka. Anak durhaka, kalian semua bukanlah orang baik. Pergi, usir mereka. Nyonya, tenanglah. Tanpa mereka, masih ada Zawer dan Ning Er yang menemani Nyonya. Nenek, jangan takut. Ning Er akan menemani Nyonya. Tulis surat putusnya saja. Siapa yang tidak mau mengubah pikirannya, dia adalah anjing kecil. Kalian semua pergi saja. Pergi saja semua. Lagi pula aku masih punya rencana yang lebih baik. Ini kau pertimbangkan lagi. Aku pasti akan mempertimbangkannya. Aku akan menulis surat putusnya sendiri. Tanda tangani saja. Tanda tangani semua saja. Dan, George, kau boleh pergi. Jangan berpikir untuk mengambil satu batu bata pun dari kediaman bangsawan. Tenang saja. Aku sama sekali tidak menginginkan barang-barang di kediaman bangsawan. Ibu, jangan takut. Kau masih punya aku. Ibu, anakmu tidak akan membiarkanmu menderita. Aku juga ingin melindungi ibu. Syukurlah ada kalian. Ibu tidak takut apapun. Kita pindah rumah. Pindah rumah. Aduh. Pelan-pelan. Perabotan ini adalah mas kawin Nyonya, bawa semuanya. Xiao Ku dan Hu Zhongting dibayar Nyonya untuk menghancurkan gazebo di halaman depan. Ini dibayar ibunda untuk dibangun. Menghancurkan seperti yang dikatakan nona muda, benar untuk dihancurkan. Dan genteng di atasnya juga. Oh! Hancurkan juga. Jiang Ziteng, kau gila. Kau berani merusak barang-barang kediaman bangsawan kita. Kalian keluarga bangsawan Hou. Song Ranran, kau belum menjadi kepala keluarga bangsawan Hou. Barang-barang ini semua kuberi uang untuk membelinya. Bukan milik keluarga bangsawan Hou. Lanjutkan, berani kau menghancurkannya? Di sini ada buku catatan selama bertahun-tahun. Dan juga daftar mas kawinku. Selama ini keluarga bangsawan Hou menikmati harta kekayaanku. Uangku harus dikembalikan padaku. Kalau tidak, kita bertemu di kantor polisi. Hancurkan semuanya. Kalian. Yao, kamu mau pergi kemana? Kita harus kembali ke rumah kakek pertama-tama. Ibu, jangan khawatir. Kita akan beres-beres dulu, baru kemudian mengunjungi kakek. Kalau tidak, mereka akan khawatir. Tapi kita belum punya tempat tinggal. Ibu tenang saja. Kita akan punya rumah baru. Ibu percaya pada adikku. Mengikuti adikku, pasti ada uang yang bisa didapat. Kalian semua sedang melakukan apa?
Bintang kecil, bintang kecil. Benar-benar kamu ya? Nyonya, ibu telah melahirkan putri yang baik. Selama bertahun-tahun aku tidak dikaruniai anak. Terakhir kali bintang kecil berkata aku akan memiliki banyak cucu. Dan aku benar-benar hamil. Selamat untuk bintang kecil. Ini untukmu. Ucapkan kata-kata keberuntungan lagi untukku ya. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Aku menyerah. Aku yang akan memilih. Kalau begitu, semoga punya anak laki-laki dan perempuan. Aduh. Terima kasih atas ucapan keberuntunganmu, bintang kecil. Sampai jumpa. Bagus sekali, kalian ini. Berbohong. Ibu, jangan marah. Aku tidak berbohong, loh. Semua yang kukatakan berlaku. Dan aku ingin memberimu kejutan. Kejutan ya? Jangan sampai membuatku terkejut. Kakak, kau pasti senang di sekolah menengah, kan? Senang. Cheng Er, kau telah bekerja keras, nak. Ibulah yang telah bekerja keras. Anakku pasti tidak akan membiarkan ibu menderita di kemudian hari. Kita sekeluarga harus selalu bahagia bersama. Benar. Bahagia, ya. Surat telah sampai. Yau, ini di mana? Ibu, ini rumah baru yang kuberi. Mulai sekarang, ini rumah baru kita. Atang. Pak Gu, kenapa kalian ada di sini? Pak Gu, ini rumah baru kami. Nanti kita jadi tetangga. Kau sebelumnya meminta tolong padaku. Katanya kerabatmu ingin membeli rumah. Jadi, iya, ini untuk ibuku. Aku bisik-bisik ya. Ibu telah membawa kita pergi dari kediaman bangsawan. Tidak akan kembali. Bahkan sudah menandatangani cap jempolnya. Benarkah? Kau bercerai? Bukan bercerai. Ini perpisahan, anak-anak ikut denganku. Ah, ini bagus sekali. Aku akan membantumu pindah. Pak Tuagu, tunggu aku. Tunggu aku. Terima kasih. Nona, ada apa? Bauzi ini untuk kalian. Tolong bantu aku sesuatu. Kerja bagus. Aku akan mentraktirmu makan bauzi besar selama setahun. Katakanlah. Pengumuman kelulusan sudah ditempel ya? Petasan sudah disiapkan? Nyonya tua, tenang saja. Semuanya sudah disiapkan. Tinggal menunggu sebentar lagi. Pembawa kabar gembira sudah datang. Nyonya tua, tenang saja. Nona Zhao pasti akan mendapatkan peringkat pertama untukmu. Semua sudah dipersiapkan sebelumnya, kan? Nanti akan ada hadiah. Jangan dianggap remeh. Jangan sampai kita diremehkan oleh para zombie. Laki-laki brengsek itu. Dia pasti akan mengintip dari kerumunan. Jangan sampai dia meremehkan kita. Tanpanya, istana pangeran akan menjadi lebih baik. Mas kawin Bibi Zhao tergantung padamu. Datang. Apa yang akan terjadi? Ayo beritahu saya. Utusan resmi ada di sini untuk mengumumkan kabar baik. Dia datang ke Houmenshah, kan? Terlihat jelas. Anda tidak bisa salah dengan penjahatnya. Kami bertemu segera setelah kami keluar. Baik. Cucuku sayang. Sungguh berprestasi. Cepat, daftarkan nama cucuku ke silsilah keluarga. Ya. Daftarkan ke silsilah keluarga. Ayo, ikut aku ke ruang leluhur. Nak, ketua. Cucu yang tidak berbakti, Ji Zhao, memberi penghormatan kepada leluhur. Cucumu pasti akan berusaha keras untuk mengharumkan nama keluarga Hou. Tuan Hou, selamat, Tuan Hou. Selamat atas keberhasilan Tuan Muda meraih peringkat pertama. Ya Tuhan, ini benar-benar kau. Anakku benar-benar berhasil. Anakku yang baik, ayah tidak salah menilai dirimu. Ke depan, rumah dinasti Hou akan kupercayakan padamu. Aku tidak akan mengecewakan harapan ayah dan ibu. Terima kasih. Sama-sama. Perjalananmu melelahkan. Minumlah sedikit anggur. Minumlah air saja. Tidak perlu sungkan. Cucuku sayangku. Sungguh membanggakan. Selalu menjadi yang terdepan. Memang pantas menjadi keponakanku. Jauh lebih baik daripada anak-anak hasil pernikahan mayat hidup itu. Sayang sekali ia pergi lebih dulu. Nona, seharusnya kau biarkan ia melihat ini. Bagaimana kita bisa menikmati kesuksesan ini? Dia cepat atau lambat akan tahu ini. Mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat dan menangis. Seorang wanita membawa 3 beban meninggalkan rumah. Nanti kita lihat bagaimana dia hidup. Begitu dia pergi. Hari-hari indah kita akan tiba. Menurutku dia adalah orang yang membawa malapetaka. Aula bintang. Kau lihat, bukan? Anakku adalah juara pertama. Anakmu hanyalah sampah.
Mulai sekarang kau hanya pantas diinjak-injak olehku. Selamat, selamat. Tidak tahukah kau ada uang hadiah? Uang hadiah? Hahaha, ada? Tentu saja ada. Silakan, ambillah uang hadiah pernikahan. Lihatlah. Tuan muda, kami harus pergi ke rumah lain. Kami permisi dulu. Terima kasih, terima kasih. Dengan ini kami mengucapkan selamat kepada Tuan muda. Semoga putra pewaris Tuan muda sukses besar. Masa depan yang cerah menanti. Apa katamu? Ulangi lagi. Selamat untuk Tuan muda. Semoga putra mahkota sukses besar. Masa depan yang cerah menantimu. Kau bilang siapa yang lulus ujian tingkat tinggi? Bukan Tuan muda Ji? Ya, Tuan muda Ji. Benar sekali. Tidak mungkin, kau pasti salah. Bukan Ji Cheng, Ji Zhao, kan? Benar Ji Zhao. Ya benar, Ji Cheng. Bukan Ji Zhao. Kalau begitu, lihat apa yang ada di dalam amplop Ji Cheng. Sebelum ujian Ji Zhao, apakah ada sesuatu di dalam amplop Ji Zhao? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pewarisan? Bagaimana bisa? Benar-benar salah, bukan aku. Pewarisan, bukankah itu juga milik kediaman bangsawan kalian? Tidak dianggap kesalahan, ya? Kakakku sudah bukan lagi dari kediaman bangsawan itu. Ingin kalian merah. Paman Cai, aku akan membawamu untuk menemui kakakku. Kami diusir ayah dari rumah. Nama kami dicoret dari silsilah keluarga. Kakakku sekarang tinggal di rumah baru ibuku. Semangat, Yang Mulia, Tuan Pangeran, apa Anda juga akan ikut merayakan kebahagiaan kami? Tapi tidak perlu. Apakah masih akan mencuci uang? Omong kosong. Mencuci uang? Pengelana busuk, cepat pergi. Hei, nona dari keluarga bangsawan Hou pun kasar sekali. Tidak heran jika putra sulungnya tidak mau tinggal. Anak haram yang tinggal pun gagal ujian. Ayo, ikut aku. Tuan muda Qi Cheng akan mencuci uang. Tuan Hou, kami pamit. Ibu, cepat kemari. Paman Kuo. Yao Yao, kenapa kamu ada di sini? Aduh, aku tidak kuat berjalan lagi. Paman Kuo, bisakah kau memelukku? Baiklah. Hahaha, Paman Gu. Kakakku sudah SMA, aku tahu. Maka dari itu aku sengaja pulang. Ibumu pasti sangat bahagia ya? Iya, kalau Paman Gu ada. Ibu akan lebih bahagia lagi. Haha, anak nakal. Paman Kuo, Yao Yao. Kau ingin dipeluk orang lain lagi. Ini Paman Kuo, bukan orang lain. Atau, anakmu sangat hebat. Selamat, apakah kamu yakin bisa diterima di sekolah menengah atas? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, kupikir Yao Yao juga anak yang cerdas. Bagaimana kalau aku menerimamu sebagai muridku? Benarkah? Itu bagus sekali. Tidak perlu menjadi ayah, boleh. Tapi menjadi guru tidak boleh. Jangan menangis. Menangis tidak ada gunanya. Qinlang. Aku sedih untuk Zhao Eran. Mengapa dia tidak berhasil? HMPH, bagaimana mungkin? Kau ingin cepat naik jabatan di bandara? Bermimpi saja. Aku pasti akan menjatuhkanmu dari singgasana. Menjatuhkanmu ke dalam lumpur. Paman Kuo, apakah malam ini Anda akan makan malam di sini? Makanan kita hari ini sangat lezat. Bolehkah? Tentu saja boleh. Benar kan? Kakak kedua, adik perempuan berkata benar. Atau, di mana aku harus memulai perjalananku? Li Tongling, apa maksudmu ini? Istana telah mengeluarkan perintah, pewaris tahta dan guru Qingbai terlibat pengajaran rahasia yang mencurigakan. Ujian kali ini diragukan. Suruh pasukan elit menangkapnya dulu. Keduanya menunggu amarah. Tuan muda Gu, karena kau ada di sini, maka bawahan ini tidak perlu pergi lagi, ya? Tidak mungkin. Anakku, dia sama sekali tidak menyontek. Gu Qingbai juga tidak akan memikirkannya. Jangan khawatir, aku akan menjaga Tuan muda Ji. Ibu, yang bersih akan tetap bersih. Tunggu sampai Yang Mulia menyelidiki. Anakmu tentu akan baik-baik saja. Ayo pergi. Cheng Er. Ibu, jangan khawatir, kita pergi ke kediaman Pangeran Kuo. Kakek dari pihak ibu, Yao Yao, ayahanda, putri Anda. Kau mau pergi kemana? Kebetulan sekali, aku harus segera masuk istana. Kalian masuk dulu saja, ada urusan. Nanti kita bicarakan di rumah. Cheng mengalami masalah. Bagaimana pendapatmu tentang kecurangan ujian ini? Patik berpendapat bahwa ujian kekaisaran adalah urusan negara yang sangat penting. Dan talenta adalah hal yang terpenting. Tidak boleh dianggap remeh. Yang Mulia, Adipati, dan Jiao meminta audiensi. Jiao adalah gadis kecil itu? Benar, sungguh keterlaluan.
Ada apa dengan Adipati? Ayahanda memanggilnya. Dia bahkan membawa seorang anak. Benar-benar tidak menghormati ayahanda. Ah, suruh mereka masuk. Putri ini beberapa kali mencoba merayu keluarga bangsawan tua dari Istana Duk, tetapi dia menolak untuk bergabung. Kalau begitu jangan salahkan putri ini. Panggil Duk. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Raja, sampai jumpa. Damai dan bahagia. Siapa pamanmu? Ayahanda juga bukan orang yang bisa kau panggil seenaknya. Kau sangat galak. Sudahlah, jangan berisik. Yang Mulia, hamba mendengar bahwa hamba akan masuk istana. Kata Yang Mulia, ada kata-kata baik yang ingin hamba sampaikan kepada Yang Mulia. Maka hamba berani membawanya ke sini. Yang Mulia hendak menghukum, hukumlah hamba saja. Kau ingin mengatakan apa kepada Kaisar? Yang Mulia Kaisar, bukalah ujian keistimewaan. Para pelajar dari seluruh negeri berkumpul di ibu kota. Kerajaan Yang Mulia Kaisar pasti akan memiliki masa depan yang baik. Sayang sekali, pewaris tahta justru memanfaatkan kesempatan ujian keistimewaan Yang Mulia Kaisar untuk menyontek. Dia pantas dihukum mati. Yang Mulia, hamba bersedia mempertaruhkan nyawa hamba untuk menjamin bahwa putra mahkota tidak akan pernah melakukan kecurangan. Paman Kaisar, kakak laki-laki saya jujur dan baik hati. Ia sangat berterima kasih atas kesempatan ujian ini. Bagaimana mungkin Paman Kaisar, kakak saya melakukan kecurangan? Kejadian kecurangan ini berdampak buruk. Bagaimana kau berani berbicara omong kosong di sini? Bawalah orang-orang. Putra mahkota, meskipun kakinya terluka, tetapi aku tidak pernah menyerah pada pendidikan. Kesempatan ujian kekaisaran kali ini sangat langka. Bagaimana mungkin aku akan menyontek? Benar sekali. Dan Tuan Gu juga orang baik. Sang kaisar sangat cerdas. Pasti tahu semuanya, HMPH. Kau memang pandai berbicara. Ayahanda, karena dia pandai berbicara. Dan terus-menerus memohon untuk mereka berdua. Dengan penuh ketulusan. Alangkah baiknya jika kita membiarkan dia menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Yang Mulia, Yao, dia adalah bintang keberuntungan ayahanda sendiri. Dengan keberuntungannya, dia pasti akan menyelidiki sampai menemukan kebenarannya. Menyelidiki? Sepele, ini bukan masalah besar bagiku. Bagus, kesempatan untuk membuktikan kepada kakak. Kau sudah memikirkannya dengan matang? Ini bukan permainan anak-anak. Aku sudah memikirkannya. Baiklah, kalau begitu. Saya mengangkatmu sebagai pengawas khusus untuk menyelidiki kasus ini. Selidiki kasus ini. Jiang Beiyuan kali ini pergi untuk penanggulangan bencana. Semoga dia tidak akan mengecewakanku. Keluarga kami bersedia mengorbankan segalanya untuk Yang Mulia. Penanggulangan bencana berhasil. Dalam mimpi pun, aku akan membuat Jiang Beiyuan tidak akan kembali. Anak bodoh, mengapa kau masih membawa anak-anak di luar? Kau selalu menjadi anak ibumu. Ibu dari anak-anak itu. Akulah putri yang tidak berbakti. Dulu aku buta. Salah memilih orang. Menyakiti hati ayah dan ibu. Kini putriku telah memperbaiki diri. Hidup masih panjang. Tidak mungkin selamanya tinggal di rumah. Siapa yang bilang begitu? Ayahanda, Yang Mulia Kaisar, bagaimana pendapatnya? Yang Mulia memberikan kesempatan untuk menyelidiki kasus ini. Tapi yang menyelidiki kasus ini adalah Yao, utusan kekaisaran. Yao masih sangat kecil. Kalian semua tidak perlu khawatir. Aku tidak sendirian. Aku masih memiliki banyak sekali pembantu. Paman Gu, aku telah menyusahkanmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanku saja. Kau sangat berbakat. Kita kaum intelektual harus memiliki integritas. Kapanpun tidak boleh membungkuk. Aku mengerti. Tuan Muda Haoyan dan pewaris Yamato telah dipenjara. Pewaris, kita lihat saja bagaimana kau akan lolos kali ini. Bagus. Ini sungguh bagus sekali. Biarkan dia merasakan jatuh dari ketinggian. Belum menikmati puncak kejayaannya. Sudah diinjak-injak dengan kejam. Puas. Itulah balasan atas kejahatannya. Tetap saja anakku yang paling cerdas. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa diselidiki sampai tuntas? Asalkan tuduhannya terbukti. Singkirkan dia dari posisi teratas. Anakku akan memiliki kesempatan. Ayah dan ibu tenang saja. Pangeran Putra Mahkota sudah berjanji padaku. Asalkan kita dapatkan hak warisnya. Biarkan aku ikut ujian istana. Anakku akan langsung mendapatkan gelar juara pertama. Baiklah, ingatlah itu. Kau harus mendapatkan gelar juara pertama untuk ayah. Ya. 2 anak kecil mencariku. Cocok sekali. Adikku menjalankan tugas sebagai inspektur kecil atas perintah kaisar.
Inspektur muda. Haha, memang benar-benar kata-kata yang membangunkan. Bagaimana menyelidiki kasusnya? Menyelidiki sampai ke pejabat ini. Bukan untuk menyelidiki kasus. Aku memintamu untuk menjadi pembantuku. Membuat pejabat ini menjadi pembantu untukmu, gadis kecil. Kau menganggapku apa? Ini bukan urusan saya. Kalian pergi saja. Baiklah, maka aku akan menghadap kaisar. Dan mengatakan bahwa ubin di perkebunanmu di luar kota terbuat dari emas. Mengapa kau masih kekurangan uang? Hahaha, Cui Cai, sebenarnya menerima suap juga merusak reputasi kepala pengawas. Kalau begitu aku telah membantumu banyak. Apakah perlu menunjukkan rasa terima kasih? Aku, seorang pejabat, diancam oleh gadis kecil sepertimu. Aku bahkan harus membantumu. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Sebutkan namamu saja sudah cukup, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Adik, kita pulang, ya? Tidak, kita ke rumah berikutnya. Ke rumah siapa? Atau kita jalan-jalan di sekitar sini saja? Halo, Nenek. Ini bukannya Xiao Fuxinya? Kenapa kamu datang? Aku merindukanmu. Aku datang untuk menjengukmu, membawakanmu keberuntungan. Mulutnya manis sekali, benar-benar disukai orang. Makan kue yuk. Yau sedih, tidak nafsu makan. Ada apa? Siapa yang membuli kamu? Nenek akan membantumu. Aku ingin meminta bantuan kakekmu. Tolong Yau. Sebentar, aku akan memanggil kakek. Nyonya memanggil saya. Ada apa? Bukan aku yang mencarimu. Yau yang mencarimu. Kakek, tolong bantu aku selidiki kasus kakakku. Itu tidak bisa. Kasusnya sangat penting. Aku tidak penting. Bisakah aku menghubungimu? Nyonya, jangan marah. Kau tidak mengurus ini. Aku akan marah. Nenek, jangan marah. Yau tidak akan menyusahkan kakek saja. Kau dengarkan, betapa susahnya anak ini. Ku bilang padamu. Terakhir kali, anak itu mengatakan kata-kata baik kepadaku. Penyakit lamaku baru sembuh. Apa kau berani tidak menguruskannya? Membantu saya? Membantuku? Tidak bisakah? Adik perempuan, kau terlalu hebat. Ayo pergi ke toko berikutnya. Semuanya, manisan candi. Baiklah. Berapa harganya? 3 wen per tusuk. Ini kembaliannya tidak pas. Kak, tidak usah kembalian. Kak, terima kasih, Nona. Nama makanan, misalnya tanghulu, apa katamu? Tuduhan yang mulia kaisar berbuat curang. Sama sekali tidak berdasar. Hamba sebagai kepala pengawas ujian. Aku jamin dengan kepalaku. Sama sekali tidak ada. Aturan ujian di istana sangat ketat. Pemeriksaannya sangat detail. Ada 9 kali pemeriksaan saat masuk dan keluar. Bagaimana mungkin ada kecurangan? Gu Qingbai dan pewaris memiliki hubungan yang sangat dekat. Gu Qingbai berkolusi dengannya. Memikirkan hal ini juga masuk akal, bukan? Yang mulia kaisar, yang mulia putra mahkota. Ujian kali ini telah ditentukan oleh yang mulia kaisar sendiri 3 bulan yang lalu. Saya juga baru mengetahuinya saat tiba di tempat ujian. Apalagi, Pangeran Gu 3 bulan yang lalu sedang melakukan inspeksi rahasia di luar kota. Dan baru kembali ke ibu kota sebulan yang lalu. Memang begitu. Aku mendengar kabar ini. Hatiku dipenuhi amarah. Hampir saja aku melupakan ini. Yang mulia, kami berpendapat bahwa seleksi bakat untuk negara adalah hal yang sangat penting. Tidak boleh terlalu percaya. Dan juga tidak boleh tidak percaya. Lalu menurut kalian? Yang mulia, menurut hamba, bagaimana kalau kita ujian lagi? Dengan yang mulia kaisar yang membuat soal ujian di tempat. Peserta dengan nilai unggul akan berkesempatan untuk bertemu. Dan mengikuti ujian istana lagi. Saat itu, siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, akan langsung terlihat. Siapa yang memberi kalian ide ini? Paman Kaisar, aku datang. Terima kasih Paman Kaisar. Jiao, aku akan menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu. Ujian kali ini, jika kakakmu tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sebenarnya, jangan salahkan aku jika aku menghukumnya berat. Aku percaya pada kakakku. Pengetahuan kakakku sebanyak 5 gerobak. Bagus. Sampaikan perintah, aku akan membuat soal ujian sendiri. Bagus. Bagus sekali untuk artikel ini. Suksesi tidak mengecewakan Jiao dan mencalonkan diri untuknya. Anda juga tidak memenuhi kepercayaan saya. Warisan.
Warisan akar rumput, temui Kaisar. Warisan, tahukah Anda siapa yang mencoba melindungi Anda? Hamba tidak tahu Yang Mulia memiliki seorang adik perempuan yang baik. Adalah Jiao yang berjuang untuk Yang Mulia, memperjuangkan kesempatan ini. Yao Yao, anak kecil itu sungguh membuatnya menderita. Tulisan Yang Mulia telah kubaca. Jika kau diangkat menjadi pejabat istana, bisakah kau melakukannya dengan baik? Yang Mulia, hamba baru pertama kali memasuki istana. Masih muda, belum berani berbicara sembarangan tentang kebangkitan kembali. Yang Mulia, hamba ingin mengabdi di istana. Untuk menegakkan cita-cita luhur bagi seluruh alam. Untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyat jelata. Untuk meneruskan ajaran para leluhur yang agung. Untuk mewujudkan kedamaian abadi bagi seluruh dunia. Hahaha. Baik. Pantas saja, Cucunda dari keluarga bangsawan. Perintah untuk meneruskan gelar sebagai juara pertama ujian kekaisaran. Terima jabatan di Han, mengundurkan diri dari kekaisaran. Kakakku kenapa belum keluar? Seharusnya sebentar lagi. Entah bagaimana hasil ujian kakakmu. Kakak pasti tidak masalah. Kakak. Yao Yao, kali ini berkat kamu. Kakak, bagaimana hasil ujianmu? Cepat katakan. Ibu. Aku. Diangkat Kaisar menjadi juara pertama. Baiklah, anakku telah menjadi juara pertama. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah kakek dan nenekmu untuk memberitahu kabar gembira ini. Ibu, tunggu. Pamanku. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Aku ingin mencoba untuk menjenguknya setelah pulang. Aku difitnah dan dinyatakan sebagai juara pertama secara tidak adil. Tentu saja akan meriah. Paman juga tidak apa-apa. Saat aku keluar, istana sudah mengirim orang untuk menjemputnya. Kita di sini, atau... Kalian menungguku. Kau tidak apa-apa kan? Terima kasih ya. Aku menyusahkanmu lagi. Tahu, apa yang kau bicarakan? Aku juga senang bisa bersama Cheng dalam suka dan duka. Paman mertua, ayo pergi. Makan malam bersama kami. Ya, kalau begitu, bersama-sama saja. Baiklah. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Zhao Er sekarang. Zhao Er berbakat luar biasa. Pasti akan lulus ujian kekaisaran. Ujian istana kali ini tidak mungkin curang. Dia tidak mungkin mengalahkan Zhao Er. Semoga begitu. Lagi pula Zhao Er bilang, Pangeran Mahkota akan membantunya. Keluar sudah. Keluar. Kau tidak apa-apa. Ada apa denganmu? Ada apa sebenarnya? Bukankah kau sedang mengikuti acara televisi? Acara televisi, HMPH. Tapi ini hanya hadiah kecil dari Xiao Fuxing untuk juara pertama. Orang lain hanyalah pelengkap. Sedangkan anakmu ini menjiplak tulisan juara pertama untuk membela diri. Benar-benar seperti tikus got. Juara pertama apa? Bukankah anakku adalah juara pertama? Barang macam apa yang pantas berbicara denganku? Dalam bidang ini, kau benar-benar tidak mengenal berlian. Mengusir nyonya pejabat dan juara pertama. Salah mengira batu sebagai harta karun. Bahkan melukai kakinya sendiri. Apa? Siapa yang kau bilang baru saja menjadi juara ujian? Tentu saja Tuan Ji, pewaris yang kau usir dari rumah. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas menerima tamparan. Wugong itu adalah sesuatu yang tidak pantas dipamerkan. Bapak, tolong sampaikan pesan ini. Saya ingin. Berhenti, Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar berkata, kau mencampuri urusan luar, tidak mengindahkan istri sah dan mengusir putra dan putri kandung. Sangat keji. Yang Mulia Kaisar menyuruhku menyampaikan ini. Introspeksi diri. Kalian. Ingatlah. Ingat dendam, ingat dendam. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja aku. Kenapa kau selalu ada di mana-mana sih? Oh, aku mengerti. Kudengar dia tertangkap karena kecurangan dalam warisan. Kau ingin ayahku memohon belas kasihan untuknya? HMPH, jangan mimpi. Kami datang untuk menagih hutang. Hutang apa? Siapa yang berhutang padamu? Tentu saja kalian. Dulu kalian yang bertaruh dengan kami. Katakan saja kakakku lulus SMA.
Kalian harus menundukkan kepala 100 kali untuk kami. Ditambah 100.000 tael emas. Apakah kalian berdua ingin mengingkari janji? Jiang, aku tahu kau hanya ingin mencari informasi tentang kakakmu, bukan? Tapi cara mengumpulkan uangnya tidak seharusnya seperti ini. Apa yang dilakukan wanita ini untuknya? Lebih baik diberikan saja kepada pengemis. Suruh kau pergi jauh-jauh. Kau penuh dengan kesialan. Kakakku tidak pernah menyontek, ya? Bahkan diangkat menjadi juara pertama oleh kaisar. Juara pertama. Omong kosong. Jika dia bisa menjadi juara pertama, aku tidak hanya akan sujud dan memberimu uang, tapi aku juga akan memanggilmu leluhur. Jangan, jangan. Aku tidak mau memiliki cucu yang sebodoh dan seburuk dirimu. Berhenti. Kau harus berhenti. Jijik. Kau berani keluar? Suning Shuang, aku benar-benar bersyukur tidak menikahimu. Aku juga. Kalian semua diusir dari kediaman bangsawan. Jijik. Kau benar-benar mengira setelah keluar dari sana kau akan baik-baik saja? Ku beritahu kau, hidupmu memang ditakdirkan untuk diinjak-injak dan direndahkan oleh Ji Zhao. Tuan Juren, kau pergi begitu cepat. Kau sungguh membuatku susah mencari, Tuan Juren. Gelar Juren ini untukmu. Mengapa tidak langsung mengganti pakaianmu, naik kuda dan bepergian, langsung pergi ke Akademi Hanlin untuk melapor? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Muda. Tuan Juren, Anda benar-benar terlalu sopan. Terima kasih, Nyonya. Sekarang kau percaya, kan? Sujud dan mengembalikan uang. Dia ternyata seorang Juren. Benar-benar Nona Su. Hati-hati dengan ucapanmu. Jujur saja, ia adalah orang pilihan kaisar. Jangan sampai kau meragukan kaisar. Selamat atas keberhasilanmu. Aku tahu kau memang berbakat. Ucapan selamatnya tak perlu lagi. Nona Su hanya perlu menepati janji dan perjanjiannya dengan adik perempuan saya. Cheng, aku tahu kau masih marah padaku, bukan? Aku tidak sengaja membatalkan pertunangan kita. Itu semua paksaan orang tuaku, Cheng. Kau bahkan masih membuatkan sepasang gelang giok untukku. Aku tahu kau masih menyimpan rasa padaku, bukan? Nona Su, aku tidak marah. Marah pada orang yang tidak kusuka. Tidak sampai seperti itu. Gelang giok sudah lama hancur. Surat pembatalan pertunangan masih ada. Nona Su, kau tidak perlu membuang-buang tenaga. Sujud dan kembalikan uangnya. Aku tidak punya uang, Tuan. Tolong kembali dan sembahyang kepada kaisar. Katakan pada keluarga Su untuk berhenti. Tuan Zhao, kami pamit dulu. Di ibu kota, saya tahu saya salah. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Bolehkah? Saya sudah memiliki istri. Dialah ini. Nona Liu. Sebelumnya, saat menghadapi kesulitan, saya berhutang budi padamu. Sama sekali tidak berani, keluarga Liu turun-temurun berprofesi sebagai tabib. Bagaimana bisa membiarkan orang mati tanpa menolong? Nona Liu, aku tak tahu bagaimana membalas budimu menyelamatkan nyawaku. Tuan Xie, sama-sama. Kukira kakimu sudah sembuh. Selamat, Nona Liu. Cantik dan baik hati. Bagaimana kalau kita makan bersama? Terima kasih, Nyonya. Saya masih punya pasien yang menunggu untuk diobati. Saya permisi dulu. Dia benar-benar gadis yang baik. Bukan begitu, Cheng Er? Aha. Bukan begitu, kakak. Bukan begitu, kakak. Pulanglah. Pulanglah. Yang mulia, kali ini hamba lalai. Membiarkan penerus itu mengambil kesempatan. Hamba lalai, dengan susah payah hamba membuat ayahanda curiga pada keluarga bangsawan. Tapi kalian berdua malah. Satu membuat Jiang Beiyuan langsung menjadi jenderal. Satu membuat penerus menjadi juara ujian. Yang mulia, Jiang Beiyuan sudah pergi untuk penanggulangan bencana. Sesuai rencana hamba, dia pasti pergi tanpa kembali. Mengenai warisan, rakyat jelata masih punya cara untuk menghadapinya. Kakak nanti bertemu dengan kakak ipar. Kau harus bersikap baik. Yao sekarang memakai ini terlalu panas. Jangan mengada-ada, kakak ipar sudah bilang kalau kau memakai ini terlihat sangat bermartabat. Kapan dia pernah bilang begitu? Yang aku sukai. Lagi pula, dia bukan kakak iparmu. Jangan panggil sembarangan. Kak Liu,
kami di sini. Yao Yao, Tuan Ji. Kebetulan sekali. Kenapa kamu memakai syal setebal itu? Tidak panas kah? Kakakku, Liu. Kakakku bilang sedikit tidak enak badan. Ku serahkan padamu. Aku akan mencari ibuku dulu. Hampeha. Jangan berlarian. Tuan muda Ji, bagian mana yang tidak enak? Oh. Di sini. Apakah di sini yang tidak enak? Ini. Di sini juga sakit. Dan di sini juga. Paman dan bibi kemana ya? Aku akan menjenguk kakak dan saudari Liu. Aduh, benar-benar membuatku khawatir. Kau ini anak nakal. Aku akan menjenguk kakak kedua lagi. Atau, biarkan aku merawatmu dan anak-anak. Baiklah, Jiao. Kaukah itu, Jiao? Apakah kau ingin tahu kabar pamanmu? Jika kau ingin tahu, ikutlah denganku. Apalagi yang ingin dia lakukan? Jiao. Kau pikir Ji Cheng akan meninggalkan karirnya untukmu? Kenapa kakakku harus meninggalkan karirnya? Meskipun dia meninggalkan karirnya, itu bukan urusanmu, HMPH. Kau siapa? Aku adalah penasihat kerajaan. Sedang membuat ramuan keabadian untuk kaisar. Dukun menggunakan darahnya. Dia selalu licik. Dan juga ahli racun. Darahnya pasti tidak biasa. Song Zhao, kau masih belum bertobat. Hati-hati akan mendapatkan balasannya. Gadis bau. Kau lebih baik khawatir dengan dirimu sendiri saja. Lagi pula aku tidak pernah percaya akan pembalasan. Tuan negara, Anda ingin menggunakan saya untuk menyuling obat keabadian? Boleh, tapi aku punya satu syarat. Oh, syarat apa? Ceritakan. Rebut Song Suang, baru aku akan pergi bersamamu. Kalau tidak, aku akan mencekik diriku sendiri. Lebih baik mati daripada menyerah. Menarik, guru negara. Jangan percaya omong kosongnya. Dia tidak berani datang. Tangkap dan kurung di penjara besar. Ya, guru negara. Saya ini orangnya putra mahkota. Menggunakan putra mahkota untuk menekan saya, hukum 80 cambukan dulu baru bicara. Bawa pergi, jangan, haha. Lihat, balasannya datang, bukan? Ini tempat tinggalmu. Lampu ini kenapa tidak menyala? Kau kira aku tidak mau? Ini bukan lampu biasa. Untuk menyalakannya dibutuhkan kekuatan spiritual. Aku akan mencoba. Gadis kecil, aku sudah mengatakannya. Lampu ini bukanlah sesuatu yang bisa dinyalakan oleh sembarang orang sekalipun. Bahkan kaisar dan aku pun tidak bisa. Kau HMPH, bagaimana kau tahu jika tidak mencoba? Baiklah. Biarkan kau pasrah. Cepatlah menyala. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Apa katamu? Kan sudah kukatakan, aku bisa menyalakannya. Gadis kecil, sebenarnya kau siapa? Aku adalah kaisar. Kata ayah, hati-hati. Apakah kau masih perlu aku untuk menyuling pil? Ini bukan perkara sepele. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Bagaimana mungkin? Aku paling suka anak kecil. Tadi aku hanya bercanda. Ayo, aku antar kau pulang. Adik perempuan, Yao Yao, kakak kedua. Adik, kamu kemana saja? Kau membuatku sangat khawatir. Jika kau hilang, aku juga tidak ingin hidup lagi. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku hanya menyalakan lampu. Tuan muda kedua, nona muda. Tidak baik, nenek mengalami masalah. Apa-apa? Bagaimana keadaan nenek? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Nyonya tua keracunan. Dan racunnya sangat dalam. Siapa yang meracuni istriku? Aku pasti akan membuatnya membayar nyawanya. Aku mohon padamu, tolonglah ibuku. Bahan obat apapun itu, kami akan berusaha mencari untuk nyonya. Aku tidak mau membantu. Beginilah keadaannya. Aku akan menulis resep dulu. Minumlah 2 dosis. Usahakan untuk mengulur waktu. Terima kasih. Cepatlah pikirkan cara lain. Kuo, saya permisi. Kirim orang untuk memasang poster imbalan. Cari dokter di seluruh kota. Siapapun yang dapat menyelamatkan nyawa nyonya. Keluarga kami akan memberikan imbalan besar. Ibu, aku akan menemani Anda. Anda harus baik-baik saja. Nenek harus sembuh. Yao Yao masih ingin bermain dengan nenek. Tuan muda Ji datang.
Katanya dia membawa pelaku yang meracuni nenek. Di mana? Pergi. Siapa Ji Zenying? Apakah dia yang membunuh ibuku? Benar, tukang jagal itu. Semua salahku karena lengah. Membiarkan dia memanfaatkan kesempatan dan menyakiti orang. Diam. Itu ibuku, bukan ibu mertuamu. Perempuan jalang. Aku akan membunuhmu. Tahu, jangan sampai kau marah. Jagalah kesehatanmu. Bagaimana kau ingin melampiaskan amarahmu? Katakan, aku akan melakukannya untukmu. Kalian berdua sama saja. Tahu, percayalah padaku. Aku benar-benar tahu bahwa aku telah salah. Sekarang aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku akan memberikan seluruh kemampuan yang kumiliki. Asalkan dia bisa sembuh, aku bersedia melakukan apa saja. Omong kosong. Semua karena kau. Dulu, Ji Zenye, aku buta mata menikahkan putriku denganmu. Seandainya bukan karenamu, putriku, keluarga kami tidak akan seperti ini sekarang. Aku ingin sekali mencekikmu sampai mati. Bapak mertua, selama Bapak mau memaafkanku, biarkan aku dan Atang kembali rukun. Meskipun kau memukul dan menghina aku pun tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak akan membantah. Ji Zenye, kau masih ingin menggunakan cara ini? Saat itu kau menggunakan tipu daya untuk menjebakku yang tidak bersalah. Lalu kau berlutut di depan gerbang kediaman bangsawan untuk melamarku. Baru aku tertipu olehmu. Sekarang, meskipun kau berlutut sampai tulangmu patah pun, sudah tidak berguna lagi. Atau, aku tahu kau marah. Semua salahku. Aku akui. Hari ini aku juga membawa Song Yuan. Song Zhao juga sudah bertemu. Dai Wei, aku hanya ingin mengatakan, aku akan memutuskan semua hubungan dengan mereka, ibu dan anak itu, mulai sekarang. Kalau begitu, lalu, jika aku menyuruhmu menyerahkannya kepada pihak berwajib, maukah kau? Tentu saja. Bahkan jika kau tidak memintanya, aku juga berencana begitu. Perempuan ini berhati ular dan kalajengking. Aku juga ditipu olehnya. Katakan di mana penawarnya? Katakan di mana penawarnya? Cih. Kalian masih menginginkan penawarnya? Tidak ada penawarnya. Dalam waktu 1 jam dia pasti akan mati. Jangan mengendalikannya lagi kiri kanan. Hahaha. Laki-laki murahan. Laki-laki murahan. Laki-laki murahan. Aku murahan. Qi Zenye, sebenarnya siapa di antara kita yang lebih murahan? Siapa yang terus-terusan mengatakan bahwa George Tang hanyalah kayu? Aku lebih baik darinya. Siapa yang membawaku ke dalam rumah ini? Berselingkuh di bawah pengawasannya. Jiang Zitao, kau benar-benar bodoh. Anakmu saja belum sebesar anakku. Sungguh menjijikkan, tahu. Dialah yang menggoda aku. Aku akan membalas dendam atas kematian ibuku. Tentu saja, hari ini aku membawanya kemari, agar kau sendiri yang membunuhnya. Dendam kesumat kakak pertama. Ji Zenyan, kau tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Diam. Membunuhnya akan menodai tanganku. Ji Zenyan, aku akan membuatmu menyerahkannya kepada pemerintah. 1 kejahatan, hukuman mati. Maukah kau? Baiklah, sekarang juga aku akan mengirimnya pergi. Bunuh aku. Pergilah. Lepaskan. Pergi. Cepat. Tunggu sebentar. Yao Yao, apakah kau datang untuk mencari ayah? Ayah sangat merindukanmu. Kau tadi bilang demi nenekmu, kau bersedia melakukan apa saja. Apakah itu benar? Aku bisa bersumpah. Aku sama sekali tidak akan menyesal. Kalau begitu, bagaimana jika kau menukar semua keberuntunganmu di masa depan untuk keselamatan nenekmu? Maukah kau? Memang masih anak-anak. Beberapa kata baik saja sudah bisa melindungi Yao Yao. Jangan bicara soal keberuntunganku. Bahkan jika harus menggunakan nyawaku pun, aku rela. Ini kau sendiri yang bilang. Ayah Yao Yao sudah setuju. Kalau begitu, tolong sampaikan kata-kata baikku kepada ibu, ya? Jangan bermimpi. Aku dan ibu sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Marquis. Tuan Marquis, kita tidak pantas untuknya. Silakan tinggalkan Cheng Er. Ayah Cheng Er juga ditipu oleh Song Ranran dan anaknya. Song Zhao, dia sama sekali tidak memiliki keahlian nyata. Dia sudah mengaku, dialah yang menyuruh Song Ranran untuk mencuri draft yang selalu kau periksa. Dan kakimu yang patah ini juga disuruh orangnya. Selama ini kau telah menderita begitu banyak. Ayah sangat sedih di hatiku. Kembalilah bersama ayah ke kediaman bangsawan. Ayah akan memberikan kompensasi yang layak kepadamu. Kau mencari kami setelah melihatku menjadi juara ujian, dan diterima di Akademi Kekaisaran, bukan? Jika aku masih menjadi orang yang tidak berguna, apakah kau akan tetap menginginkan kami? Jika kau tidak segera pergi, aku akan menyuruh orang mengusirmu.
Datanglah ke pesta pernikahan ibumu dan ayahku saat itu. Keberuntunganmu telah habis, kau akan mulai sial. Pergi. Hahaha Ji Zhenyan, kau benar-benar sial hahaha. Mengeluh apa? Hahaha, kau menertawakan apa? Hahaha, kamu wanita jahat. Hahaha. Ji Zhenyan, kamu pantas mendapatkannya. Hahaha. Wanita jahat. Karena kamu. Aku mengalami ini semua. Hari ini juga, aku akan memenjarakanmu dengan tanganku sendiri. Berani sekali kamu. Semoga kau mati dalam keadaan buruk. Tukang jagal, semoga kau mati dalam keadaan buruk. Cepat panggil dokter. Ranjangnya roboh. Hao Yue jatuh lagi. Aduh, Tuhan saya. Nenek, kau sudah sadar. Dengan adanya Yao Yao, bintang keberuntungan kecil ini. Bagaimana mungkin nenek tidak sadar? Sayang sekali meninggalkan kami. Ibu Yao Yao. Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan menangis. Kau sudah menjadi seorang ibu. Kenapa masih menangis? Aku tidak apa-apa. Kabar dari kakek dan paman. Terakhir kali mereka bilang ada masalah dengan beras bantuan bencana. Lalu, tidak apa-apa, saya sudah membeli makanan dengan uang hasil kerja saya. Mohon Raja Qin mengirim orang untuk membantu paman saya. Tabib mengatakan bahwa kondisi Nyonya Adipati cukup parah di tengah jalan. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Tetapi sekarang dia tidak hanya sembuh, tetapi juga lebih sehat dari sebelumnya. Ya, hamba juga mendengarnya, artinya dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika digunakan untuk membuat pil keabadian olehnya. Yang mulia membuat pil keabadian memang merupakan tindakan yang melawan surga. Kalau membuat marah dewa-dewa, langit akan menurunkan malapetaka. HMPH, aku adalah kaisar. Apa aku harus takut pada seorang gadis kecil? Yang mulia, pikirkanlah baik-baik. Karena untuk sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tetapi harus tetap di bawah pengawasanku. Sampaikan perintah, Ji Yao, masuk ke Akademi Kekaisaran. Jinming, kau benar-benar membawa adikmu untuk belajar di sini? Tentu saja, adikku juga sangat pandai belajar. Kami akui adikmu sangat menggemaskan. Tapi, pandai belajar atau tidak, itu yang belum tentu. Aku tidak sedang berbohong. Bukan begitu, adik? Kakak kedua, aku benar-benar tidak mau belajar. Siapa yang tidak mau belajar? Sih, duduk yang rapi. Bersama-sama, membacanya, manusia pada awalnya berbudi luhur. Sifat mereka pada awalnya sama, tetapi kebiasaan mereka berbeda. Jika tidak diajari, sifat bawaan adalah jalan menuju pendidikan. Yang penting adalah ketekunan, seperti Ibu Meng yang mendidik anaknya. Di dalam kelas, bagaimana bisa kamu mengantuk? Tapi aku sudah kewalahan. Kan sudah kukatakan adikku jenius. Diam. Jiao, kau bilang kau sudah menghafal semuanya? Ya, Tuan Guru. Kalau begitu, coba kau hafalkan. Kalau tidak bisa menghafal, hukumannya dipukul tangannya. Jin Biao, cepatlah tolong adikmu. Dipukul tangannya itu sakit sekali. Benar, jangan sombong. Tenang saja, aku akan menerimanya untuknya. Bukan. Tapi aku percaya dia bisa menghafalnya. Tuan Guru, kalau saya sudah menghafal, ada hadiahnya? Hadiah apa yang kau inginkan? Libur tidak boleh. Oh, baiklah. Kalau begitu, saya akan menghafalnya. Sifat manusia pada awalnya baik. Sifat manusia pada dasarnya hampir sama, tetapi kebiasaan mereka bisa sangat berbeda. Jika tidak diajarkan, sifat baik itu akan berubah. Jalan pendidikan itu berharga karena ketekunannya. Cai Wenji mampu mengubah Qin, maksudnya mengubah keadaan atau situasi yang sulit. Hati-hatilah. Sebaiknya kamu berusaha keras dan menghafalnya sampai selesai. Kapan kamu menghafalnya? Baru saja. Saat mereka sedang membelakangi, kau katakan saja adikku jenius. Aku iri pada Jimmy. Memiliki adik perempuan seperti itu, lucu dan pintar. Si bodoh itu, ternyata punya adik perempuan seperti ini, tidak adil. Dalam hidupku, aku bisa bertemu dengan seorang Sushou yang berbakat seperti ini. Dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Baiklah, sampai di sini dulu hari ini. Kalian semua kembali saja. Kakak kedua, kamu kembali sendiri saja dulu.
Mau kemana kamu? Aku masih ada sedikit urusan. Ah, kamu terluka. Nona muda, itu kamu. Terima kasih atas bakpaonya. Sama-sama. Izinkan saya mengobati lukamu. Ini dia. Terima kasih, Nona. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengembara di dunia persilatan. Dia akan melakukan apa? Pasti bukan hal yang baik. HMPH, naik kereta kuda. Ikuti kereta di depan. Nona muda, kau mau kemana? Aku akan menemanimu. Bawa ini ke istana Pangeran Qin. HMPH, baiklah. Bagaimana persiapannya? Lapor, Yang Mulia Putra Mahkota. Semuanya sudah siap. Sikun, ini peliharaan Putra Mahkota. Sikun, aku harus memberitahu kakek dan Raja Qin. HMPH, siapa yang akan mengejarnya? Oh, dia akan menggunakan sihir iblis untuk membunuh tentara. Raja Qin, pergi dulu. Aku akan menjadi pengawal belakang. Berjalan. Yang Mulia Putra Mahkota, apa yang harus kita lakukan? Balik. Yang Mulia Kaisar Qin dan Akademisi Ji ingin bertemu. Biarkan mereka masuk. Chen Erchen, temui ayah. Yang Mulia, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia Ayahanda. Mengapa kau tiba-tiba masuk istana? Ayahanda, hamba telah menemukan bukti bahwa Putra Mahkota telah membunuh burung siku. Mohon Ayahanda memutuskan. Perkara ini sangat penting. Apakah kau tahu bahwa dia adalah Putra Mahkota? Jika kau menuduhnya palsu, Ayahanda, anak saya bersedia menjaminnya dengan nyawanya. Tidak ada tuduhan palsu. Di mana si Jun? Kembali ke ayahku di lembah di luar kota. Bagaimana kamu tahu? Kembali ke Kaisar, dia adalah adik perempuanku. Jiao menyelidiki dan mengetahuinya. Dia juga dikejar oleh sang pangeran. Untung aku diselamatkan Yang Mulia Raja Qin. Tentara Chu adalah fondasi negara. Tidak boleh dengan mudah goyah. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, terjadi sesuatu yang buruk. Terjadi masalah besar. Yang Mulia, Putra Mahkota. Putra Mahkota memimpin orang untuk menyerang. Masuk istana. Apa, Ayahanda? Putra Mahkota di sini memohon Ayahanda selalu sehat. Yang Mulia tenang saja. Putra Mahkota pasti akan menenangkan dunia dan menjadi kaisar di seluruh negeri. Anak durhaka Song Xia memutuskan untuk datang ke Raja Qin dengan niat untuk memberontak, menculik kaisar. Silakan ikuti hamba untuk menyerbu dan membunuh mereka. Yang Mulia, cepat pergi. Hamba akan melindungi Yang Mulia dari belakang. Ayahanda, Putra Mahkota akan melindungi perintah kerajaan. Pergilah, Yang Mulia. Mau pergi kemana? Berani sekali kau menyandera aku. Hari ini, di tempat ini juga, aku akan menghukummu. Manusia berbuat, Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang mengawasi. Memutarbalikkan fakta. Tidak menghormati Ayahanda. Memendam niat untuk merebut tahta. Hukumannya tak bisa dimaafkan. Hahaha. Siapa yang tahu? Mulai hari ini, saya tidak akan. Akulah kaisar yang baru. Nak, Raja percaya padamu begitu besar. Kau berani mengkhianati. Yang Mulia, Ayahanda tak pernah benar-benar percaya. Juga tak pernah tulus menginginkan Wei Yong menjadi pewaris. Ayahanda diam-diam menyuruh kepala negara mempelajari ilmu rahasia keabadian. Ayahanda pikir Putra Mahkota tidak tahu? Putra Mahkota sudah menunggu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lagi. Tapi jangan khawatir. Setelah Ayahanda wafat, anak Anda pasti akan memakamkan Ayahanda dengan penghormatan yang tinggi. Jika ingin menyakiti Ayahanda, lalui dulu mayatku. Kau kira aku tidak berani? Orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Dan juga kau. Qi Cheng berkali-kali merusak urusan baikku. Termasuk kediaman bangsawan. Jiang Beiyuan, tak satu pun akan lolos. Bunuh. Bunuh semuanya tanpa tersisa. Yang Mulia telah diselamatkan. Hamba, Jiang Beiyuan, datang terlambat untuk menyelamatkan Yang Mulia. Mohon ampun, Jiang Beiyuan, mengapa kau ada di sini? Bukankah kau seharusnya terjebak oleh para pengungsi bencana? HMPH, tentu saja tidak. Kau dan Song Zhao hanya mementingkan keinginan pribadi kalian, tanpa menghiraukan hidup mati rakyat jelata.
Kau tidak layak menjadi putra mahkota. Yang mulia, ayah membeli persediaan makanan dari Giao dan menyerahkannya kepadaku. Dan hamba, Jiang Beiyuan, karena itu dapat kembali ke istana dengan lancar. Jadi begitu. Giao memanglah bintang keberuntungan kerajaan kita. Kau sudah dipecat sampai sekarang. Apalagi yang ingin kau katakan? Yang mulia ayah, putra mahkota menyadari kesalahannya. Erchen mengaku bersalah. Saya mohon ayah saya memberi saya kesempatan lagi. Itu semua adalah ide Song Zhao. Menyatakan bahwa anak-anak tidak bermoral. Sulit untuk memikul tanggung jawab yang besar. Pangeran yang digulingkan meminta kaisar untuk menjaga makamnya. Tidak diperbolehkan keluar seumur hidup. Song Zhazan membawanya pergi sesuai perintah. Kalian telah bekerja keras. Mundurlah semuanya. Panggil Jiao ke istana. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Baiklah, Baginda. Jiao, apakah aku masih akan membiarkanmu hidup? Jiao, tahukah kau apa yang ingin aku katakan padamu? Yang mulia ingin hidup abadi. Benar, aku pikir kau pasti bisa membantuku mencapai keabadian. Maukah kau? Mengapa harus keabadian? Panjang pendeknya umur, sudah menjadi takdir. Jika suatu saat nanti menjadi raja yang bijaksana, rakyat pasti akan mengingatmu. Untuk waktu yang lama. Jika ya raja yang lalim dan kejam, rakyat tidak akan tahan sehari pun. Paman Kaisar, kau ingin hidup abadi, juga untuk menjadi kaisar yang baik, bukan? Betul, maka kau harus melepaskan obsesimu. Ikuti jalan surga. Yang mulia, apakah penetapan putra mahkota Qin terkait dengan bintang kecil itu? Penetapan putra mahkota Qin tidak ada hubungannya dengannya. Namun, dia membuatku mengerti satu hal. Hamba memohon penjelasan. Lebar dan luasnya kehidupan jauh lebih penting daripada panjangnya. Yang mulia benar sekali. Yang mulia guru negara, saya telah memutuskan untuk turun tahta. Saya ingin melihat keindahan sungai dan gunung ini. Maukah engkau ikut bersamaku? Saya bersedia, Yang mulia. Kenapa Tandu belum datang juga? Aku sudah hampir mati karena cemas. Kau cemas untuk apa? Kakak kedua adalah kakak pertamaku. Menikahi kakak ipar bukan urusanmu. Dan ada ayahku dan ibu juga. Benar sekali, hari ini Istana Bangsawan kita mendapat dua kebahagiaan sekaligus. Selamat, selamat, selamat. Sudah mengembang. Mari kita undang pengantin untuk melewati tungku api. Pengantin perempuan kentut. Semoga beruntung dan sukses besar. Nakal sekali. Anak ini benar-benar menggemaskan. Pengantin laki-laki dan perempuan sembah bumi. Paman dari pihak mempelai wanita sudah datang. Komandan, tunggu sebentar. Paman dari pihak mempelai wanita dan ibu juga harus ikut sembah bumi di sini. Kedua mempelai sembah bumi. Sembah bumi pertama. Yang mulia kaisar telah tiba. Hamba sujud. Yang mulia, tak perlu sungkem. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Bukan tokoh utama. Cepatlah, jangan sampai melewati waktu baik. Kedua pasangan pengantin sembah bumi dan langit. Sembah pertama, bumi dan langit. Sembah kedua, orang tua. Suami istri saling membungkuk memberi hormat. Kau bilang kita, lebih dulu punya adik laki-laki atau perempuan? Atau lebih dulu punya keponakan laki-laki atau perempuan? Semua baik, semua disukai. Aku juga. Tapi yang paling aku sukai tetap adik perempuan dan anak-anak perempuan. Semoga kita semua kembali dengan selamat. Kehidupan sekarang, sungguh menyenangkan. Semoga kita semua aman dan bahagia. Yang dikatakan oleh Xiao Fuxing.